Oke, baik. Sepertinya sudah pada siap karena sudah pada pakai virtual backgroundnya. Kita langsung saja mungkin Ibu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat, Direktur SDG Telkom University sekaligus Ketua Pelaksana Innovilis 2025, Ibu Dr. Rudik Makfiro. Yang kami hormati, Mas Andromeda Mercury selaku narasumber pada pelatihan 2 Innovilis 2025 dan yang kami banggakan seluruh peserta pelatihan 2 Innovilis 2025. Selamat datang di pelatihan 2 Innovilis 2025. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul bersama-sama melalui Zoom meeting pada hari ini. Sebelumnya, izinkan saya Gilang Ramadan selaku Master of Ceremony pada hari ini. Sebelumnya, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama akan ada sambutan, yang kedua ada acara inti yaitu pematerian sekaligus pelatihan. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab dan ditutup dengan sesi penutupan. Baiklah, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Runi Mahfiro selaku Ketua Innovilis 2025. Padanya, disilahkan. Ya. Dengar nggak Mas Gilang suara saya? Sudah terdengar, Ibu. Ya. Terima kasih. Selamat siang Bang Andro. Terima kasih ya Bang di sini di setiap tahun. Oke, Siang Ibu Runi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati narasumber pada siang hari ini, Bang Andromeda Mercury. Eh, Sangat terkenal ya Bang ya. Selalu muncul di TV gitu ya, angkor dari TV One. Pasti teman-teman Innovers ataupun teman-teman yang ikut pelatihan hari ini, karena memang hari ini bukan hanya untuk peserta Innovillage saja, tapi ini terbuka untuk umum gitu Bang. Jadi pasti kenal lah ya dengan Bang Andrew. Kemudian yang saya banggakan seluruh peserta program Innovillage, kemudian para peserta pelatihan yang memang bukan ikut program Innovillage tapi sudah ikut di Innovillage sejak awal atau temannya yang sudah ikut Innovillage, kemudian serta rekan-rekan panitia dan mitra yang telah berkontribusi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita pada siang hari ini bertemu kembali di pelatihan yang kedua untuk Innovillage dengan tema Communicating for Community Engagement and Influence. Teman-teman Innovers dan teman-teman hadirin semuanya yang berbahagia, Innovillage saat ini adalah Innovillage ke-6 yang bukan hanya sekedar program inovasi saja, tetapi menjadi ruang pembelajaran dan praktek nyata untuk menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan. Pada pelatihan sebelumnya kita telah membahas kaitan dengan bagaimana kesiapan teman-teman gitu ya oleh Mbak Alin masuk ke dalam komunitas seperti apa. Jadi mencari indikatornya dan sebagainya, menentukan problem, kemudian inovasinya seperti apa. Nah, hari ini kita akan melangkah lebih jauh, khususnya pada aspek yang sangat krusial ya, karena ini nyangkut kepada komunikasi. Kenapa ini penting? Karena seringkali program yang baik, program yang solutif itu tidak akan memberi dampak yang optimal, bukan karena idenya yang kurang kuat gitu ya, bukan karena idenya yang tidak solutif atau bukan karena idenya yang inovatif, tetapi karena cara menyampaikannya yang belum tepat gitu. Dan komunikasi yang efektif bukan hanya tentang berbicara atau menyebarkan informasi, melainkan tentang membangun trust atau membangun kepercayaan, meng-create kolaborasi atau keterlibatan dan mempengaruhi perubahan perilaku di dalam masyarakat. Sehingga hari ini teman-teman semua yang hadir pada pelatihan yang kedua
ini harapannya adalah teman-teman bisa merancang gitu ya strategi komunikasi yang relevan dengan konteks komunitas terkait program Innovillage khususnya ya bagi teman-teman Innoverse yang sudah didanai yang mana di akhir Januari harus sudah diimplementasikan ke masyarakat. Ini adalah tonggak awal gitu ya. Jadi ini ya sebagai modal awal kalian gitu ya. Kemudian yang kedua menyampaikan pesan secara empatik dan persuasif serta membangun narasi yang mampu menggerakkan partisipasi dari masyarakat dan kolaborasinya juga semakin diperkuat. Sehingga kami selaku panitia sangat berterima kasih dan mengapresiasi atas kehadiran dan kesediaan Bang Andromeda yang akan berbagi pengalaman dan praktek baik dalam komunikasi yang strategis, khususnya dalam membangun engagement dan influence di tingkat komunitas. Dan kami berharap sesi ini tidak hanya memperkaya wawasan, tetapi juga memberikan media praktis atau alat praktis gitu ya, secara langsung bisa diterapkan saat mengimplementasikan program InnoVillage dari masing-masing peserta. Ataupun bagi para hadirin gitu ya yang mengikuti pelatihan meskipun bukan dari InnoVillage, ini menjadi sebuah pelatihan yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya karena kita tidak mungkin bisa gitu ya melakukan interaksi dengan yang lainnya tanpa komunikasi yang bagus. Dan akhir kata kami mengajak seluruh peserta untuk mengikuti pelatihan ini secara aktif, terbuka, partisipatif gitu ya, dan reflektif. Semoga pelatihan ini menjadi penting bagi kita semuanya. Saya juga akan mengikuti gitu untuk menghadiri inovasi yang tidak hanya dengar gitu ya, oh ada inovasi ini gitu. Tidak hanya sampai di situ saja, tetapi benar-benar bisa dirasakan, bisa diterima oleh masyarakat. Dan semoga sesi hari ini menjadi bekal penting buat teman-teman khususnya Innovers untuk memperkuat implementasi programnya dan meningkatkan keberlanjutan impact dari program InnoVillage. Selamat mengikuti pelatihan kedua InnoVillage. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mas Waalaikumsalam Gilang. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu atas kata-kata dan memberikan semangatnya. Betul sekali teman-teman Universe. Semoga di pelatihan ini teman-teman bisa memberikan partisipasi yang aktif. Karena di pelatihan ini, kita akan mengetahui bagaimana cara menyampaikan ide agar benar-benar didengar, dipahami, dan dipercayai. Bersama narasumber yang pastinya capable dalam bidang ini karena beliau adalah produser news, senior news presenter, influencer, dan public speaker yang sudah sangat profesional. Marilah kita sambut bersama-sama, yaitu Mas Andromeda Mercury. Selamat siang, Mas Andromeda. Ini dipanggilnya Mas aja kali ya? Boleh, Bapak juga boleh. Iya. Tadi Bapak, Ibu Bapak, Runi Mas. bilang sangat dikenal oleh orang tua para Innovers ya, Bu Runi, kira-kira. Biar lebih akrab mungkin kita panggilnya Mas atau Mas aja boleh Mas ya. Thank you Bro Mas Gilang, ada. thank you banget Iya, teman-teman. Ini iya. weekend ya guys Ini ya, salah satu jam 2 iya siang. betul. Ngantuk gak nih Lang? Dikit ya Lang? Aman sih karena Oh ini aman punya aman. walaupun saya jadi MC-nya juga pengalaman yang sangat berharga ini salah satu idola saya kalau lihat di TV jadi presenter gitu. Jadi salah satu Bukannya lihat di panutan TikTok atau nih. di YouTube bukan ya? eh, di TikTok juga Oh, lihat gitu. Oke, mungkin boleh disapa-sapa dulu Mas Andromeda untuk teman-teman Universe yang sudah bergabung sampai 120 lebih nih pesertanya untuk pada hari ini sebelum kita ke materi yang akan disampaikan. Thank you banget Bro Gilang dan juga Ibu Dokter Uni. Terima kasih atas kesempatannya para Innovers. Saya berasa reuni lagi karena dari awal adanya InnoVillage saya selalu dilibatkan jadi melihat para generasi yang luar biasa Bu ya. Mereka yang mungkin dulu masih kuliah, sekarang sudah lulus, sudah punya program, project, bisnis yang settle, saya acungi jempol. Jadi teman-teman saya anggap lebih unggul daripada rata-rata mahasiswa yang ada di tanah air. Beruntunglah kalian yang masuk InnoVillage, baik itu nanti jadi finalis, jadi juara, apalagi bahkan jadi peserta pun tembus, itu sudah sangat membanggakan. Thank you banget teman-teman, boleh diramaikan kolom komentar, karena tadi saya dengar dari Ibu Runi, kabarnya sekarang bukan hanya eksklusif InnoVillage saja, tapi terbuka untuk umum.
mahasiswa di luar Telkom, mahasiswa yang gabung sama program Innovillage juga siapa tahu ada yang join pada siang hari ini. Coba nama dari daerah mana aja yang udah join, ramaikan kolom komentar teman-teman. Salam kenal semuanya. Kalian rata-rata semester berapa ini Gilang? Ini kalau rata-rata tuh ada yang semester 5, semester 7 mungkin Mas. Ini juga kita boleh absen-absen dulu nih kata Mas Andromeda nih. Oh, Dari langsung Aceh, banyak luar nih biasa. dari Ini Aceh. kami yang WIB mungkin ada yang Wita, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur ada. Dari Medan, Dari Horas bah Medan juga Medan. Mas. Ya, Luar Horas. biasa. Wah, rame Palangkaraya, wah jauh. Palangkaraya. Dari mana lagi nih? Betul, Syahkuala, betul. Jadi wah ini Syahkuala kemarin teman-teman relawan juga banyak Syahkuala. dari Syahkuala ya. Betul, WSK, Syahkuala juga. betul. WSK Syahkuala ya. Tim Sastek Ya, dari Jogja juga ada nih, dari Jawa Tengah dari ya. Jogja, dari UIN Bandung. Dari UIN Bandung Bandung berarti pastinya juga apa? tuh ada. UIN Sunan Gunung Jati atau Sunan UIN Gunung Bandung ya? Jati ya, Mas. Betul ya. Ya, udah rame Unbiksa. banget nih, Mas. Sekalian saya juga mau reminder karena nantinya di sesi tanya jawab akan ada door prize untuk dua penanya terbaik. Jadi panitia sudah menyiapkan segala hadiah Mantap. yang sangat berharga. Jadi teman-teman jangan melewatkan sedikit pun untuk pelatihan kali ini. Oke, Harus sebelumnya aktif saya ya izin teman-teman ya. konfirmasi dulu untuk share screen-nya. Nanti Mas sendiri atau akan dibantu? Oh boleh dibantu Share screen panitia? sendiri untuk materinya? Boleh Mas Gilang mungkin dibantu Oh, dibantu panitia ya. Saya panitia. sambil Oke, lihat wajah-wajah yang oke. menyalakan kamera. Thank you banget. Ari Ananta siang hari ini menjadi kucing. Ada Lu'lu Nurul Ahyani, Namira Putri Sabila, ada Hana Esrani Toga Torop. Thank you teman-teman kalau berkenan yang menyalakan kamera karena sebuah komponen komunikasi itu ya tidak sekedar kemunculan audio, tapi kami Emang butuh juga bantu ekspresi kamera, visual teman-teman. unit kamera. Oke, bener banget. Jadi teman-teman sambil menunggu dari materi yang sudah disiapkan Mas Andromeda, mungkin boleh dinyalakan sekali lagi karena biar bisa langsung lihat nih muka-muka teman-teman Denoverse yang udah excited banget buat ngikutin Thank you pelatihan banget. kedua ini. Raden M. Arya Bisma Sacananta sambil makan mie ayam silakan bro santai aja bro. Sambil rebahan juga boleh. Boleh. Oke, Yang pasti teman-teman tampaknya saya berharap ruangnya masih bukan hanya satu menunggu arah dari sedikit saya, nih. tapi juga kalian Betul. mendapatkan porsi untuk praktek ya Lang ya. Betul. Jadi mungkin nanti kalau misalnya udah ada pertanyaan takutnya lupa, jadi boleh langsung aja ditanya mungkin di resen aja nanti. Aman Mas kalau begitu? Benar. Di tengah jalan nanya silakan, mau menyela di tengah-tengah, saya terbuka teman-teman atas pengalaman. Mungkin kalian curhat karena kan beda case, beda lokus ketika provinsi ini punya karakter yang beda, pasti menyikapinya juga beragam. Jadi saya sangat berharap kawan-kawan yang ada di sini, para Innovers juga aktif. Communicating for community engagement and influence. Sekarang lagi rame soal influencer ya, hati-hati ya guys ya. Influencer ada yang punya pengaruh positif, tapi banyak juga yang ternyata sebaliknya, destruktif. Tapi harapannya yang hadir siang hari ini kami yakin tenaga, energinya, semuanya positif. Karena yang kalian sebarkan bukan hanya sebuah program yang memang menjadi win-win solution. Kalian menjadi seorang problem solver. Kalian hadir di sebuah wilayah, berdaya, berdampak, berpengaruh langsung buat masyarakat sekitar. Tapi pendekatannya mungkin di era sekarang karena ini ada gap generation, kalian yang dominan di sini mungkin yang hadir Gen Z ya, generasi Z, interaksi sama boomer, sama milenial, sama X, jelas kita butuh lebih banyak mendengar daripada bicara. Apalagi kalau orang-orang di daerah, di dusun-dusun, di kampung-kampung yang udah tua. Nah, kita harus pakai yang namanya etika, adab untuk melakukan pendekatan, proximity, agar mereka mau membuka pintu ketika program kita ditawarkan kepada mereka. Saya langsung aja ke halaman berikutnya boleh dibantu panitia, supaya nanti kita banyak interaksinya. Potensial. Saya tidak tahu semua yang ada di sini saya yakin sekali punya potensi, tapi saya masih tutup mata potensi kalian apa karena yang bisa menilai itu adalah diri kita sendiri. Potensi harus dicari, harus digali, tidak ujuk-ujuk muncul ya teman-teman ya. Jadi kalian harus memetakan, melakukan identifikasi terhadap diri. Oh kak, ternyata potensi saya ada di bidang ini. Oh ternyata saya ini punya potensi, punya passion yang mendalam mengenai komunikasi. Saya punya kecenderungan, saya suka banget ilmu yang berbau eksakta. Jadi apapun itu coba kalian identifikasi. Kalau sudah kuliah semester 4, semester 7 tadi saya lihat, harusnya kalian sudah bisa
memetakan diri agar ke depan langkahnya jauh lebih mulus. Jadi kita boleh sekarang di kolom komentar, ini bukan bermaksud show off, ujub atau sombong, bukan, tapi potensi yang kalian sudah ketahui apa, atau jangan-jangan kalian belum tahu sama sekali potensi diri. Waktu bergulir begitu cepat teman-teman. Jangan sampai sudah jadi Innoverse, sudah gabung sama Innovillage, udah lulus kuliah, kalian masih meraba mau kemana. Nggak punya target. Dalam hidup butuh target untuk menentukan langkah berikutnya apa. Oleh karena itu semakin matang kalian merencanakan sesuatu, saya yakin betul kalau sudah merencanakan itu 50% menuju ke berhasilan. Tapi potensi ini muncul bukan instan, butuh proses panjang. Setahun, 2 tahun, kalian terus gali, sampai akhirnya kalian bertemu dengan yang namanya pengalaman. Jadi beruntunglah kalian yang sudah ikut Innovillage, karena itu merupakan pengalaman yang sangat berharga, dapat karpet merah, ketemu banyak community, jejaring, bahkan top level, para CEO mungkin di Telkom yang semua orang tidak bisa bertemu itu. Banyak pintu berlapis untuk menemukan yang namanya pengalaman berharga di Innovillage. Ini gambaran juga buat mahasiswa yang mungkin belum join Innovillage dan ada juga sudah join tapi tidak dapat. Coba teman-teman Innovillage. Karena saya lihat progresnya sangat-sangat luar biasa. Tapi potensi ini juga harus dibarengi dengan yang namanya skill. Ada orang yang mau tapi tidak mampu. Ada orang yang mampu tapi tidak mau. Bayangin. Dia punya kemampuan lebih secara IQ, EQ, punya skill, tapi malas-malesan. Kerjaannya rebahan sepanjang hari. Idenya brilian tapi nggak bisa disampaikan ke publik, ke halayak. Bingung cara menyampaikannya, mengemasnya bagaimana. Ada juga yang kemampuannya mungkin masih standar, belum optimal, tapi karena tekad, kegigihan, istilahnya grit. Kalau sudah grit levelnya, udah tangguh, endurance-nya udah luar biasa, saya jamin akan scale up kemampuan teman-teman. Jadi dari sekarang coba kalian petakan potensi diri kalian di mana. Ketika sudah ketemu, itu akan mempercepat menjadi sebuah akselerasi untuk meraih kesuksesan. Sekali lagi, yang namanya kesuksesan itu relatif. Apakah orang kaya, dia bisa memiliki segalanya dikategorikan kesuksesan? Ya relatif. Ada orang yang sudah di top level, dia punya segalanya, tapi namanya manusia guys ya, tidak pernah puas akan hal itu. Namanya potensi harus digali sedini mungkin, saya jamin itu akan mempercepat meraih tujuan kalian, yakni goal. Next boleh? Saya main cepat aja memberikan gambar kepada teman-teman. Ini dia. Untuk membangun sebuah engaging, saya menyebutnya. Kalian punya pengaruh, tapi bukan sekedar memengaruhi, tapi juga berdampak. Saya memetakan lebih ringkas dari sejumlah jurnal. Saya petakan kita punya namanya model sosial, media sosial, dan juga kita sebagai katalisator. Kita juga yang bergerak, kita yang harus ngegas duluan. Tapi apa sih yang namanya modal sosial? Ya kalian harus punya modal sosial. Modal sosial saya punya banyak teman. Saya punya jaringan di mana-mana, Kak. Saya mudah akrab. Saya kenal dengan RT, RW, orang-orang di desa ini, orang-orang pengusaha. Itu modal sosial yang harus kalian pegang. Pertemanan. Jadi beruntunglah kalian yang duduk di bangku kampus, organisasinya banyak. Di BEM aktif, di himpunan mahasiswa, di unit kegiatan mahasiswa. Di luar kampus pun juga kalian membangun jaring-jaring. Saya jamin model sosial ini bersifat long lasting. Bukan bermaksud cari untung, enggak sama sekali ya guys ya. Jangan pernah berpikir temenan sama si A, dia ngasih gua apa ya? Feedbacknya apa ya? Jangan pernah berpikiran seperti itu. Kita pure membangun relasi pertemanan tanpa ada yang namanya balas budi. Tanpa bermaksud menguntungkan diri sendiri ataupun sebaliknya. Jangan jadikan teman pay later. Nah tuh kalau tren zaman sekarang. Jangan sampai guys ya. Jangan sampai. Jadi pertemanan tuh dijaga. Karena who knows, kita nggak tahu nasib orang. 5-10 tahun lagi ternyata teman kita yang jadi rekan kolaborasi dalam menjalankan bisnis bisa jadi. Media sosial. Era udah berubah.
Nggak bisa kalian hanya mengandalkan cara-cara konvensional, ketemu off air, ketemu di lokasi, udah nggak zaman. Bahkan eranya media sosial, borderless, tanpa keterbatasan jarak, waktu, kalian bisa mengenalkan kalian siapa. Kalian ingin apa? Ingin dikenal sebagai apa? Ruangnya digital. Manfaatkan sebaik mungkin, meskipun saya nggak tahu kalau teman-teman apakah di sini rata-rata punya akun media sosial. Siapa yang punya 2 3 akun? Boleh ditulis di kolom komentar. Punya IG, punya TikTok, punya Facebook. Boleh diramaikan di kolom komentar. Saya mau lihat apakah mayoritas kalian punya satu saja atau sistemnya apa? Repost di banyak akun, multi platform. Coba saya mau lihat. Wah, punya semua ya guys ya. Rata-rata punya semua ya teman-teman ya. Coba saya mau nyapa tadi Kak Atala apa nih? Atala Angguin Renaldi. Coba ada orangnya. Saya punya 2 akun. Saya Ya, saya ada Bang. akun second. Oke. Ini second account maksudnya? Ya, Second second account account. yang anonim atau Ya, apa ini? second. Atala boleh dinyalakan kameranya? Mohon maaf kamera saya lagi bermasalah, Pak. Halo, Atala. Audio sama kameranya boleh dinyalakan? Mohon maaf kok kamera saya nggak bisa. Apakah ada orangnya? Atala? Tadi sudah bersuara Mas Oh, Atala. Tadi jangan-jangan udah ada. internet saya yang apakah kurang stabil? Saya belum dengar suara Atala soalnya. Mas Atala, apakah masih Ya, halo Bang. Nah, ini jelas ada? ini. Nah, Ya, oke. ya Pak. Boleh Atala punya dilanjut. 2 akun. Ya, dua Apa aja, akun. bro? Akun first sama akun second, Bang. Oke, ini semuanya real ya. Ya, real, Bang. Isinya apa, bro? Akun first paling kegiatan yang kayak formal gitu kan. Kalau yang untuk yang second ya yang kayak kegiatan yang di luar formal kayak yang kayak yang dipikir lagi deh untuk di-upload di akun first Oke. gitu. Oke, tujuan main media sosial apa kalau Atala? Kalau tujuan aku sih untuk ini sih, untuk ya pastinya untuk mengenal orang gimana, terus Oke. eh sebagai Gen Z aja sih, Bang. Jadi kayak pengen tahu nih bagaimana eh, cara kerja misalnya sosial media kayak Instagram itu gimana gitu. Jadi pengen kesimpulannya ya pengen saling terhubung antar eh, semua orang atau beberapa teman kita yang kita tidak bisa berhubungan langsung gitu secara tatap muka gitu. Positif ya, Atala. Jadi tujuannya ingin membangun relasi Iya, Pak. yang Iya, Bang. mungkin terpisah oleh jarak. Ya, ini sangat sangat bisa dikatakan merangkul banyak kalangan dengan media sosial. Tapi saya sangat berharap kalau bisa intensitasnya uploadnya lebih aktif. Jangan sampai uploadnya ternyata last postingannya 2 tahun lalu gitu kan. Tahun 2025 awal sangat disayangkan. Jadi kalau bisa punya target, ini bukan yang memaksa kalian untuk aktif ya, tapi paling enggak ketika kalian aktif artinya kalian eksis. Kalian ada. Ketika orang cari private atau open for public ini akunnya kalau Atala? Kalau aku eh, private lah. Oh, private. Iya. Nah, mungkin banyak pertimbangan ya kaliannya Iya. private apa. Tapi kalau Atala apa nih? Pertimbangannya di private akunnya karena apa? Eh, ya Pengen karena misterius aja gitu. dia pengen pengen yang tahu saya itu orang-orang yang saya kenal gitu. Gitu. Oke, boleh. Jadi skupnya hanya orang-orang yang Ya. Atala kenal atau dia kenal dengan Atala gitu. Ya, betul, Bang. Siap. Tepuk tangan guys buat Atala guys. Boleh guys. Sudah berani terbuka. Namira Putri. Wah, Namira Putri 3 akun. Apa aja ya 3 akunnya? Halo Namira Putri. Namira Putri bisa dinyalakan? Audio sama kameranya. Halo, Memungkinkan? Kak. Kalau Namira Putri punya 3 akun, apa aja itu Kak? Kalau Instagram ada 3. Sebentar. Instagram aja ada 3. Iya, benar. Iya. Banyak amat. Woi, mana kunci? Iya. Ini Instagram jualan atau Instagram apa ini? Tadi Enggak. kamu pakai Alice. Satu itu Instagram First, itu tuh kayak buat Aku tuh cuma pakai. mutualan sama teman-teman yang dari biasa ikut lomba gitu, Kak.
Nah, kalau Oke. Instagram second itu untuk mutualan sama teman-teman dekat. Nah, Hmm. Instagram ketiga itu Apa khusus itu Bung untuk Bas tugas, Kak. Instagram saya kan? Oke, 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 oke. Semuanya aktif atau Semuanya ada aktif. yang seperti akun mati? Enggak, semuanya aktif, Kak. Luar biasa megang 3. Saya aja megang 1 udah kelabakan. Ini Namira Putri megang 3. Tepuk tangannya buat Namira Putri. Teman-teman, sekarang bukan hanya modal sosial tuh di kehidupan nyata. Tapi ternyata di era digital memiliki follower, memiliki pertemanan di platform digital. Itu juga masuk bagian dari modal sosial kalian. Kita bisa berkomunikasi, bisa kenal orang, bisa kenalan dengan orang ya lewat media sosial. Tapi bagaimana kalau yang dikenal itu adalah sebuah hal yang memang dibutuhkan. Ide, gagasan, knowledge, pengetahuan, wawasan yang dicari oleh orang. Oleh karena itu, kalau memang teman-teman ingin tetap berkembang, bagaimana mengkombinasikan antara model sosial dan juga media sosial. Dari sekarang coba kalian pikirkan secara matang, itu dipoles agar influence-nya hal-hal yang positif. Banyak dari teman-teman saya, mereka yang masih kuliah, mereka nunjukin cara ngeraih IPK besar, cara menjadi mahasiswa yang teladan, bahkan ketika dengan keterbatasan secara ekonomi, mereka tetap bisa berjuang. Kisah-kisah emosional itu saya jamin akan lebih termakan di media sosial. Saya sempat dilibatkan beberapa kampus yang menyoroti bagaimana mereka mengemas sebuah visual agar ini bisa menginspirasi banyak orang. Saya tahu mungkin di sini atau mungkin teman-teman kalian ada yang secara ekonomi terkendala, tapi yang saya salut adalah perjuangannya untuk kuliah. Ada jalurnya yang namanya beasiswa. Ada jalurnya seperti Innovillage, kompetisi, bukan sekedar kompetisi, tapi membangun sociopreneur. Orientasinya bukan uang, tapi bagaimana memberikan pengaruh. Jadi kalau sekarang eranya bukan lagi yang senior, yang tua, yang turun. Enggak guys. Sekarang kalian yang muda-muda yang harusnya ruangannya lebih besar untuk memberikan pengaruh positif. Next boleh Kak? Ini dia. Oleh karena itu kita butuh yang namanya identifikasi audiens. Komunitas apa yang kalian temuin? Warga dengan karakter dari daerah mana, usia berapa, coba di profiling. Karena beda orang, beda usia, caranya juga beda. Gak mungkin kalau kita ketemu dengan sebuah komunitas, mereka emak-emak, para petani yang ada di kampung, kita pakai gue-gue lulu. Gak mungkin. Bahkan yang ada di Sumatera Utara, mungkin di Jawa, di Bali, di Kalimantan, pendekatan dengan unsur kedaerahan. Bisa bahasa, oke, bisa kenalan dengan pemangku adat setempat, itu akan lebih jitu untuk masuk ke komunitas mereka. Kita dengarkan keluhan mereka apa, baru kita tangkap, kita carikan, kita tawarkan sebuah solusi. Memang butuh waktu untuk kenal dengan mereka, kita petakan, kita ngobrol berhari-hari sampai akhirnya kita ketemu. Tapi yang paling enak adalah yang ada di sekitar kita. Ketika teman-teman peka melihat peluang yang ada di sekitar kita, wah, bagaimana mengubah sebuah tantangan ini jadi solusi ya. Bagaimana ketika melihat, oh ternyata di desa ini irigasinya masih buruk. Kalian carikan solusi yang mudah-mudah lebih high-tech, coba kalian kenalkan ke mereka. Memang di awal pasti mereka berpikirnya dalam tanda kutip ya, berburuk sangka suuzon. Ini ngapain sih? Ini mau kampanye apa mau ngapain sih? Enggak, teman-teman. Kalau solusi itu menghadirkan sebuah sesuatu yang buat mereka berdampak langsung, saya jamin. Biasanya mereka tangan terbuka. Tapi nggak tahu saya case teman para innovers yang ada di daerahnya masing-masing pasti tantangannya juga beragam. Yang paling penting adalah kalian harus punya keahlian dulu. Jadi bukan sekedar omon-omon semata ya guys ya. Bukan sekedar narasi, tapi ada bukti, ada aksi nyata yang kalian tunjukkan kepada komunitas. Di zaman sekarang nggak cukup hanya sekedar bla 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 bla, kasih contoh bla bla bla, enggak. Kalian harus turun langsung ke bawah, kalian tunjukkan cara kerjanya bagaimana agar mereka mau ikut. Ketika kita tunjukkan cara kerjanya, biasanya kan mereka lihat. Mereka lihat, lama-lama diamati, ya mau tidak mau. Kita rangkul, mereka tiru mungkin, dimodifikasi sama-sama. Next boleh Kak?
Selanjutnya boleh ke halaman berikutnya. Karena kalau sudah kenal dengan audiens, saya yakin teman-teman, kita tahu bagaimana kita menempatkan diri. Oleh karena itu butuh pesan yang beresonansi. Boleh di-enter sekali lagi? Iya, di-enter aja. Nah, itu dia. Storytelling. Back dulu boleh? Kita butuh menjelaskan narasi yang mudah mereka terima. Boleh, Kak? Mundur sedikit. Kita mundur dulu, mundur. Nah, ini dia. Gunakan narasi yang bertutur. Seperti halnya kita berbincang aja dengan mereka. Ngobrol, kita dengarkan keluhannya seperti apa, baru kita masuk. Kita punya project apa, coba dibicarakan secara matang. Temanya jelas menyangkut hajat hidup orang banyak. Bukan hanya pengaruh buat ketua RT-nya doang, bukan hanya pengaruh buat tokoh di desa itu, enggak. Tapi berikan semacam garansi, jaminan bahwa Bapak ini kalau ini berhasil dalam 3-4 bulan, yang punya dampak positifnya warga di kampung Bapak. Yang paling berat adalah call to action. Mengajak mereka untuk terlibat. Kita punya ide, kita punya gagasan, kita tularkan ke mereka, tapi kita tidak mungkin bekerja sendiri. Kita butuh keterlibatan mereka agar ide ini bisa diwujudkan dengan cepat, tepat, tapi juga terukur. Nanti boleh ya sambil cerita-cerita ya kawan-kawan Pak Innovers yang udah jalan di tengah. Storytelling. Ada orang seperti Ibu Runi tadi katakan, idenya mungkin standar. Ya di level average, tapi cara penyampaiannya tidak bermaksud mendominasi, tapi cara penyampaiannya enak, lugas, nggak bertele-tele, nggak berbelit-belit, nggak filler of word yang keluar itu akan membuat orang skeptis. Tapi harus lugas, yakin, cara ngomongnya straight to the point. Memang butuh kalau orang Indonesia karakternya kita butuh basa-basi. Nggak mungkin kan ujuk-ujuk datang langsung kayak nawarin obat. Nggak mungkin. Kita butuh memang basa-basi, pendekatannya perlahan. Tapi ketika ruang bicara itu ada di kita, manfaatkan secara matang. Fokus tatap matanya, ekspresinya disesuaikan dengan narasi yang kita utarakan. Nanti coba kita sama-sama praktek ya. Ada tips-tipsnya nanti saya kasih ke teman-teman. Baru ketika mereka percaya, kan kita punya yang namanya intuisi. Keyakinan bahwa ketika mereka sudah mendengar ide kita lihat reaksinya. Apakah secara gesturnya mereka mundur, mereka menolak, mereka memotong pembicaraan kita. Artinya kita masih stuck. Masih menemukan jalan buntu. Pendekatan lagi. Ya harus menggunakan orang yang betul-betul dipercaya di tempat itu agar kita bisa memanfaatkan pihak ketiga untuk membujuk pihak yang menolak ide atau gagasan kita. Oleh karena itu di sebuah rapat formal itu biasanya agak susah ide yang dianggap generasi muda, orang-orang junior diterima. Bahkan ketika pertemuan itu bersifat non formal, itu akan lebih mudah diterima. Obrolan santai yang dibangun, tapi ternyata secara halus kita menyisipkan sebuah isi kepala yang brilian, yang membuat mereka berpikir dengan sendirinya. Butuh pesan yang beresonansi, yang punya pengaruh nyata. Next boleh Kak? Ini dia, yang saya tadi bilang. Saya butuh suaranya ya, supaya saya nggak ngomong terus. Saya butuh suaranya atau mau ada yang resen, membaca dan memaknai ini, monggo yang resen. Mas Gilang mungkin bisa bantu saya. Mau Siap, siapa? boleh banget, Mas. Nah, siapa tuh? Nah, ada nih. Siapa nih? Sebentar, kita lihat dulu. Mungkin boleh dibantu juga untuk Minov dilihat yang resennya. Boleh sekali lagi resennya, teman-teman, mungkin agar terlihat Jangan dan malu-malu bisa guys. dipin. Kalau Betul. belajar teknik komunikasi yang meyakinkan publik, kita harus memutus yang namanya urat malu. Ya guys ya. Jadi muka tembok tuh kadang dibutuhkan. Untuk sebuah program kerja ide yang besar tuh kita butuh yang namanya malu-malu tuh udahlah. Selagi itu positif, kalian harus maju. Masih muda, lakukan apapun hal yang positif, jangan sampai penyesalan di masa tua. Umur 35, 40, 45, kalian baru kepikiran,
Nyeselnya dulu waktu muda kok nggak mengambil langkah ini sih. Nyeselnya dulu kok saya nggak aktif sih di kampus. Hana Esrani Toga Torop udah resen tadi ya. Rifli juga resen, boleh. Siapa lu yang resen? Monggo. Izin membacakan, Kak. Siap, silakan. A brilliant idea is not useful without communication because communication is how you share your idea with others. Coba dimaknai versi kakak. Jadi maksudnya ide brilian itu tidak berguna tanpa komunikasi karena komunikasi itu bagaimana kamu berbagi ide kamu kepada orang lain gitu, Kak. Buat apa dipendam idenya? Buat apa idenya cuma ada di kepala, tapi sampai tahun berlalu, 5, 10 tahun sampai lulus kuliah, ide itu tidak direalisasikan sama sekali. Zong guys, percuma. Percaya deh. Kalian beruntung ketika ada pihak ketiga nih, Telkom University misalnya, Innovillage memaksa kalian untuk berpikir kritis, berpikirnya pakai logika, berpikir cerdas. Kalian beruntunglah dipaksa itu. Daripada mungkin setiap hari rebahan, habis di waktu, scroll-scroll TikTok, IG, main Roblox mungkin tiap hari. Idenya cuma nyangkut di kepala, tapi tidak melangkah. Sia-sia guys. Bukannya sia-sia, tapi yang akan menanggung risiko itu adalah diri kita sendiri. Sekali lagi, yang akan menanggung kalau kalian tidak melangkah, tidak membuat sebuah terobosan. Terobosan dalam tanda kutip, ide-ide brilian yang gila-gila itu nggak kalian wujudkan, hanya dipendam dalam kamar, tapi pas keluar, ya buntu lagi. Cuman ingin rasanya menikmati hidup, enjoy your time, ternyata tidak terrealisasi. Sangat disayangkan. Next boleh? Ada sebuah teori komunikasi. Kita harus tahu dengan siapa kita bicara. Ini Lost Role Model. Mungkin yang kuliah komunikasi pernah membaca sekilas. Kita harus tahu banget bicara dengan siapa kita untuk menentukan sikap dan gaya kita bicara. Pesannya sampainya di mana? Mediumnya apakah menggunakan sekarang? Kita formatnya Zoom di media sosial atau bertemu langsung, tatap muka. Yang namanya insting, kita klik atau enggak sama orang tuh lebih nyaman biasanya ketika ketemu langsung. Wah, orang ini kayak chemistry-nya dapet deh sama gue. Warga di sini kayaknya kalau ngobrol langsung lebih enak daripada di Zoom atau via telepon, Mas. Terkendala gangguan sinyal mulu. Mediumnya diperhatikan. Audiens tadi udah ya. Efeknya seperti apa? Ketika kita sudah berbicara panjang lebar, kita cerita, kita pengen ini, tapi ternyata ada kendala ini, beragam ya kawan-kawan. Hadapi. 1, 2, 3 kali. Kasih kesempatan yang sifatnya repetisi kalau ternyata ide itu tidak diterima oleh komunitas. Pikirkan terus solusi-solusi, oh ternyata saya terlalu dominan, ternyata saya dianggap terlalu memaksakan, dan mereka belum terima. Oleh karena itu saya tegaskan sekali lagi, alangkah lebih baiknya ketika kita masuk lingkungan baru, lebih enak mendengarkan baru kita masuk. Bapak, tadi menurut Bapak, bagus sekali Pak ya, ternyata di kampung ini sumber daya alamnya sangat kaya Pak. Tapi Pak, saya punya ide Pak. Jadi menyisipkan sebuah ide gagasan yang brilian itu bisa di tengah-tengah, bukan di awal, apalagi memotong pembicaraan, mematahkan ide orang lain agar ide kita diterima. Rasanya sangat kurang elok. Next boleh Kak? Coba. Tapi saya ingin tahu, ingin kejujuran dari teman-teman. Mungkin yang sudah expert, rajin berorganisasi, sering ikut orasi, di kelas aktif, kalian sudah bisa mengendalikan diri. Karena apa? Kenal dengan diri. Tahu, oh ternyata strength saya di sini, weakness saya di bagian ini. Saya tuh lemahnya saat ngobrol, ngomong di depan banyak orang Kak. Saya pasti gemeteran, minta ampun. Gejalanya sangat beragam. Boleh sambil di enter-enter? Kita lihat poin-poinnya apa saja di slide ini. Nah, ini dia. Saya minta kejujuran dari kawan-kawan yang ada di sini. Ketika berbicara di depan banyak orang, di sebuah organisasi, kalian dikasih kesempatan tampil, tapi kalian belum optimal karena banyak gejala-gejala ini. Mungkin kalian sudah kenal diri, tapi menutup itu semua. Tidak mau mencarikan solusinya. Boleh sambil ditulis di kolom komentar. Saat bicara di depan banyak orang, atau mungkin face to face, ketemu dengan dosen, ketemu dengan warga, dengan seorang pengusaha, yang mana yang paling dominan kalian rasakan?
Poin mana yang kira-kira mencolok? Wah, Kak, sampai sekarang saya juga masih pusing, Kak. Karena ini merupakan kendala saya dalam bicara, coba, teman-teman. Sambil ditulis di kolom komentar, sambil diramaikan kolom komentar, ketika ingin berkomunikasi lebih matang, sebelum masuk ke level itu, kalian harus tahu dulu, oh ternyata saya punya weakness di bagian ini toh. Takut ditertawakan. Itu hanya sebatas sugesti guys. Takut diintimidasi audiens. Kita belum mulai, wah ada teman gua tuh di kursi. Dia pasti siap-siap gua salah, nanti dia tertawa terbahak-bahak. Kita buang itu jauh-jauh perasaan negatif. Nggak mungkin audiens nunggu kita salah. Kan kita bukan stand up komedi ya guys ya. Kita menunggu tertawa orang, enggak. Mereka ingin kita tampil profesional, tapi kita belum siap, Kak. Bimbingan sama profesor bergetar. Iya, iya, sama, Kak. Saya juga sama ketika bimbingan sama guru besar. Siapa yang nggak bergetar? Belum apa-apa, kita udah takut dibantai. Nilai kita dipreteli. Lembaran direvisi total. Itu yang kita hindari. Apalagi coba saya sambil baca. Ngeblank. Nah, itu dia. Yang paling fatal adalah ngeblank. Coba saya mau suaranya dari siapa lagi nih ya? Iya, Friska Andalusia. Oke, Friska Andalusia. Adakah orangnya di sini? Ada Mas. Dari kampus mana, Friska? Kebetulan saya dari Telyu. Dari Telyu. Coba boleh dipin dulu Friska supaya saya juga lihat Friska. Oh, sebentar saya belum on cam nih. Jika memungkinkan sambil on cam. Oh, sebentar. Sebelum kita beranjak lebih jauh, teman-teman harus betul-betul mengenali diri sendiri. Saya banyak punya pengalaman, mereka udah duduk menjadi ASN, sudah jadi pejabat di BUMN, tapi masih merasakan yang namanya nervous yang berlebih. Besok mau sambutan, mau presentasi di hadapan bos, mau datang ke DPR, mereka gemeter. Mereka bingung mau ngomong apa, padahal ajudan, asisten pribadinya sudah menyiapkan bahan, skrip. Karena apa? Mereka tidak sedini mungkin mencari solusi akan permasalahan yang dialami dalam aspek komunikasi. Friska, sudah bisa? Belum available untuk on cam, Mas. Oh gitu. Ya udah, kita dengar audionya, boleh. Iya. Saat momen apa yang Friska alami? Kalau nervous itu pasti ada ya. Cuman kalau pengalamannya kemarin lebih ke ketika kita interaksi dengan orang baru yang bisa dibilang stranger. Jadi Oke. kalau mungkin case-nya kalau sudah kenal mungkin sudah biasa mungkin ya Mas. Tapi kalau orang baru itu yang cukup challenge. Jadi terkadang saya suka deg-degan, tapi kalau kemarin mengelolanya dengan tarik nafas panjang dan Oke. biasanya ditutupi dengan tersenyum walaupun di dalam sedang deg-degan gitu. Tarik nafas panjang. Satu Iya. solusi ya dikasih sama Friska ya guys ya. Tarik nafas panjang. Ini semua bisa dilakukan, tapi alangkah baiknya dilakukan bukan ketika bertemu orang itu. Behind the scene. Di balik layar. Mau tarik nafas panjang, mau bergerak, mau interaksi sama sekitar agar menekan yang namanya rasa gugup yang berlebih. Ketemu orang asing kalau Friska. Ada malah yang kebalikan, Fris. Ketemu teman sendiri datang ke acara seminar, datang ketika kita tampil mau konser misalnya, itu yang ngebuat kita makin gugup. Yang lain apa guys? Coba. Yang lain apa coba? Kita dengerin yang lain, yang kameranya memungkinkan untuk nyala, karena sekali lagi komposisi sebuah komunikasi, audio, visual, ekspresi, saya mau lihat guys. Boleh monggo sambil dinyalakan kamera sama audionya silakan dibantu panitia. Kira-kira yang kameranya nyala siapa? Siapa? Yang mau coba bersuara? Ada yang mau curhat? Ada Muhammad Ajis nih. Coba Pak, Muhammad Adis, udah mana on Muhammad cam juga Adis? ini. Muhammad Saya Adis. spotlight. Halo, halo. Nah, boleh. Muhammad Aziz? Iya, halo. Iya. Coba kita lihat Muhammad Aziz gimana bro? Eh, ini yang pertanyaannya sama kan kayak tadi ya, Kak? Sama. Kapan? Yang paling dominan kalau Aziz yang mana? Kalau aku sendiri sih lebih ke berkeringat sama detak jantung cepat, Kak. Itu biasanya terjadi ketika mau ngomong di depan orang banyak gitu. Dan ya agak gugup aja sih, Kak, gitu.
Agak ya. Kalau Ya. berkeringat gampang bisa dilap, tapi lapnya jangan terlalu mencolok. Sekarang Aziz kita kasih tantangan, durasinya tipis saja. 1 menit Aziz, saya pakai stopwatch. Aziz Kenapa mau Kak? bicara apapun, monggo bro. Dari kampus mana Aziz? Saya dari kampus UII, Wah, Universitas Islam Indonesia. Kaliurang berarti ya? Ya, betul. Siap, Aziz. Semester berapa bro? Semester 7 Kak. Ikut InnoVillage juga? Iya, Atau ikut Inno Village. Wih, boleh cerita soal InnoVillage, boleh pengalaman, proyeknya apa? Durasinya tipis bro ya, cuman 1 menit dibatasin. Oh, oke. Tidak usah bertele-tele, nggak usah pakai basa-basi, langsung straight to the point aja bro ya. Oke. Salam, sapa, senyum, kenali nama, langsung to the point. Kita lihat Oke. kalau bisa menatap ke kamera. Siap. Siap. Sudah siap, Sis? Oke, Saya siap. hitung mundur ya, saya siapkan waktunya. Tarik nafas Oke. dulu. Kalau bisa jangan ada a. Kalau bisa Oke, Kak. diminimalisir. Paling maksimal 2 kali, jangan sampai 4-5 kali ya. Ya, 3, siap. 2, 1, go. Halo, selamat siang. Kenalin, aku Aziz dari Universitas Islam Indonesia, sekarang semester 7. Kebetulan saya ikut Innoviles ini karena saya melihat di desa sekitar kampus saya mengalami permasalahan soal pertanian, di mana ada sekali lahan yang produksinya menurun karena terserang hama. Oleh karena itu, saya dan tim berinisiasi untuk mencoba mengesolve permasalahan itu dengan ikut Innoviles ini. Dan untungnya kami mendapatkan pendanaan sehingga kita akan mengimplementasikannya dengan maksimal. Mungkin itu. Masih Terima ada kasih. 20 second bro, masih ada Oh, masih 20 ada 20 second. second. Ya, udah sih Kak, itu aja cukup lah. Masih ada 10 second. Cukup Kak, cukup Kak. Tepuk tangan guys buat Muhammad Aziz. 55 second ya, sama cukup kak, dikasih 5 second. Ini diskonnya Oke, ya. oke. Siap, siap. Gimana Aziz? Tiba-tiba ditodong? Ya, sebenarnya ngeblank ya Kak, karena spontan juga. Saya yakin kalau Aziz presentasi ini harus jauh lebih matang. Karena ini sistemnya dadakan, seperti tahu bulat dadakan, tapi tiba-tiba Aziz mau bicara. Yang bahaya kan kalau belum apa-apa, udah gugup duluan, udah ngeblank di awal. Karena menurut saya yang paling fatal adalah ngeblank. Sangat-sangat beresiko. Bukan hanya kita dianggap tidak kompeten, padahal kita sudah merencanakan, kita juga yang turun lapang, tapi karena ngeblank, karena buyar, ya wis, tidak dipercaya sama orang. Bahaya guys kalau sudah ngeblank. Siapa lagi yang mau menerima tantangan? Selain Aziz guys, siapa lagi yang mau menerima tantangan? Ada yang bersedia? Kapan lagi memanfaatkan ruang ini? Karena semakin banyak kesempatan tampil, itu lambat laun akan membuat kalian meningkat kemampuan komunikasinya dan menekan yang namanya rasa nervous yang berlebih. Siapa lagi yang mau nyoba selain Aziz? Silakan langsung resen, langsung bersuara. Kapan lagi Ini nyoba? sudah ada nih, Mas. Ada Siapa? Mas Agus dari alumni InnoVillage kayaknya nih. Udah Buh. resen juga. Boleh. Wah, kalau alumni udah suhu nih berarti kalau Boleh. alumni ya. Ekspektasi kita udah tinggi nih kalau udah alumni ini udah luar biasa nih. Mas Agus. Oke, halo Mas. Wah, sehat Mas Agus? Alhamdulillah Mas sehat. Kalau Mas Andromerda Alhamdulillah. sehat? Alhamdulillah sehat bro. Oke, Ini luar kampus biasa. mana Mas Agus? Dari kampus Telkom Purwokerto. Wah, Puerto Rico. Mantap. Ya, Puerto Rico, betul. Sudah siap ya Mas Agus. Tadi kita sudah berkaca dengan Aziz. Dia percaya diri. Sekarang Agus tunjukkan potensi yang paling maksimal. Monggo. Sambil semangatnya on fire, saya mau lihat genuinnya gaya komunikasi teman-teman sebelum kita poles. Saya kasih tips saja. Kita butuh yang namanya menyelaraskan antara intonasi. Makanya butuh di awal saat bicara tuh nadanya up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Innovers sekalian. Perkenalkan, nama saya Agus dari Telkom Purwokerto. Butuh penekanan-penekanan. Biasanya penekanan tuh di nama, posisi, jumlah, project. Semangat. Eye contact-nya dijaga. Ini kan kalau Zoom berarti tatapan matanya ke tengah kan ya. Ke lensa kamera ya. Kalau saya nunduk sambil lihat wajah Aziz soalnya. Sudah siap, Aziz? Sudah siap? Siap, Mas. Coba saya
mau dengar volume Aziz, saya lihat kadarnya, boleh sapa teman-teman yang ada di sini. Hai semuanya para Innovers, sambil sambil teriak Aziz boleh? Mohon maaf Mas, Agus Mas, bukan Oh Aziz. Agus, Agus ya, Oh sorry ya, sorry, betul, mirip-mirip ya. betul. Aziz mulu kan. Coba Gus, ini karena Oke, kebanyakan nama halo, ya. selamat sore Innovers, apa kabar semuanya? Coba lebih lebih teriak lagi Gus, lebih teriak lagi Gus. Oke, halo, selamat sore Innovers, apa kabar semuanya? Sehat semua ya? Kasih tepuk tangan guys, kasih tepuk tangan dong, yang lain dong kasih tepuk Oke. tangan. Mana suaranya nih, yang lain nih. Sehat teman-teman. Oke, teman-teman bagaimana kabarnya sehat ya? Pasti dong, apalagi weekend yang teman-teman itu sudah berprogres ya, teman-teman Mantap, semuanya. Apalagi kebetulan Mas, kami dari IIN selaku mentor dari teman-teman itu telah melakukan mentoring. keren. Salah satu proyek yang menjadi fokus kita adalah kita mementoring kurang lebih setiap 1 pekan sekali untuk melihat bagaimana progres dari teman-teman. Nah, Luar biasa. semalam itu Tapi kami sudah Mas Agus ini belum mulai ya Mas ya? Ini masih intermezzo belum kan? belum. Oh, Oh siap. belum. Siap, Mas. Belum ya. Saya hitung mundur dulu Oh, guys. iya, siap, Mas. 1 menit ya, supaya yang kebagian banyak ya. Oke. Berarti Mas Agus ini mentornya berarti ya? Ya, betul dari Keren. perwakilan alumni InnoVillage. Keren tuh. Atur segacor mungkin ke Agus dari Lulu Nurul Ahyani tuh. Wah, gacor ya mainnya. Aduh. Jadi teman-teman, kalau sudah mentor yang bicara diambil poin positif, bagaimana keunggulan Agus itu boleh kalian serap, kalian amplifikasi, kemudian kalian terapkan dengan gaya kalian. Oke ya? Saya hitung mundur ya. 3, 2, 1, mulai Gus. Oke, halo, selamat sore teman-teman Innovers semuanya. Saya Gustiawan dari Telkom University Purwokerto selaku mentor perwakilan dari InnoVillage Impact Network. Mungkin teman-teman belum tahu berkaitan dengan IIN itu apa sih gitu ya. Saya sedikit memperkenalkan bahwa IIN itu adalah bagian dari InnoVillage yang mana bagiannya itu termasuk di dalam komunitas. Nah, teman-teman di sini itu merupakan teman-teman Innovers yang nantinya akan bergabung di dalam IIN. Sebagai bentuk promosi kami, IIN nggak cuma mendampingi saja di InnoVillage, tapi teman-teman nanti bisa melakukan riset, baik itu mini riset, kemudian teman-teman melakukan keberlanjutan, terutama pada proyek teman-teman. Nah, di sini kami di dalam IIN sendiri akan mendampingi teman-teman kurang lebih 12 kali pertemuan di dalam implementasi InnoVillage teman-teman. Jangan takut, jangan khawatir ketika ada pertanyaan, ketika ada keluh kesah, teman-teman masih bingung, teman-teman perlu mention kami. Kami terbuka secara lebar, kapanpun 24 jam buat teman-teman. Nah, 10 second artinya lagi. teman-teman di sini tidak memiliki rasa ketakutan terhadap mentor. Mentornya itu Gen Z semua dan kita sangat friendly sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Mas Agus. Keren nggak teman-teman? Coba ramaikan kolom komentar. Keren nggak? Lancar ya? Gaspol ya Mas Agus ya? Gaspol, Smooth. Mas. Dari awal sampai akhir nyaris tidak ada jeda sama sekali. Semangat, auranya positif, baterainya full ini. Habis dicas 99% ke 100 baterainya. Teman-teman, bayangin. Mentornya udah semangat. Nah, kalau membernya nggak semangat sayang ya Mas Agus ya. Ya, betul sekali. Tunjukkan Teman-teman potensi juga harus lebih kalian. semangat sih harusnya ya, Mas. Harus manfaatkan sebaik mungkin. Thank you banget Mas Agus udah menunjukkan potensial yang sangat luar biasa. Mas Agus mungkin saya kasih privilege Mas Agus untuk memilih mau siapa Mas Agus, yang nggak kenal juga boleh, yang kenal juga boleh Mas Agus. Ada, saya kenal Mas. Ini kalau bisa perempuan ya Mas ya, cukup supaya besar selang-seling juga. Mas. Ada dari perempuan mungkin ya Mas ya? Boleh, supaya kita selang-seling. Kayak mungkin aku izin mention ke Kak Hilda. Ada nggak ya Kak Hilda di sini? Kak Hilda? Oke, Kak Hilda bisa mendengar di sini suara saya. Kak Hilda. Sambil kita ke halaman berikutnya boleh? Oke, Kak Hilda mendengar suara kami? Kak Hilda. Jika 3 kali kita panggil, hadiahnya akan gugur ini Kak Hilda. Kak Hilda. Kalau nggak kita move on nih. Yang lain boleh Mas, yang lain Mas. Oke, yang lain. Mungkin aku izin karena tadi perempuan, aku mention sekarang ke laki-laki. Ada Kak, di sini ada Kak Billy Adrian. Ada orangnya, dipanggil lagi. Boleh Kak? Oh, Kak Billy Adrian. Kak Billy Adrian. Halo Kak Billy Adrian.
Apakah orangnya ada? Kak Billy Adrian. Oke. Yang lain Kak boleh Kak, kalau nggak ada lagi Oke, kayaknya Kak. yang lain aku Yang mungkin terlihat wajahnya di Zoom, yang terlihat wajahnya. Oke, yang terlihat wajahnya aja nih Kak Hasbi. Kak Hasbi Rizky apa sih? Suardi. Kak Hasbi Rizky Suardi. Oke, Kak Hasbi mendengar suara kami? Oh Kak, mendengar Kak. Siap. Oke. Bisa Berkenan nih ya, Kak Hasbi. Kak Hasbi ya. Thank you banget Kak Agus sudah memilih Kak Hasbi. Mana Kak Hasbi? Kita bisa Halo pin Kak. Kak Hasbi. Sebelum masuk ke Kak Hasbi, teman-teman harus perhatikan nih. Tadi dari Friska kalau nggak salah ya. Latihan nafas. Karena setiap kita punya kadar nafas yang pendek, ada juga yang panjang. Kita punya niat tulus, goodwill, bukan memprovokasi, menenangkan diri. Setiap orang relativitas cara menenangkan dirinya. Ada yang lompat-lompat sebelum ngomong, ada yang bicara dengan teman-temannya, ada yang stretching, kayak orang mau olahraga karena gugupnya terlalu akut. Tapi ingat sekali lagi, ini semua dilakukan sebelum kalian mulai unjuk gigi. Tanpa ada orang lain yang tahu. Jangan sampai ketika maju, sudah di depan panggung, di atas, baru melakukan hal-hal ini. Durasinya singkat, bisa 1-2 menit mengulang latihan nafas panjang, diturunkan perlahan untuk menekan metabolisme tubuh yang kerasanya gugup minta ampun. Hasbi, sudah siap bro? Sudah siap Kak. Siap. Dari mana bro kampusnya bro? Saya dari Universitas Pakuan Bogor Kak. Unpak berarti ya singkatannya, betul ya? Betul Kak. Jurusan? Jurusan Bisnis Digital. Cocok banget. Ini ikut InnoVillage? Ikut Kak. Mantap. Berarti boleh ya cerita soal projectnya di InnoVillage apa? Boleh Kak. Boleh ya Hasbi ya. Harus semangat. Semangat Hasbi. Tadi Kak Agus sudah mencontohkan, sebelumnya ada juga tadi siapa? Saya lupakan, Aziz ya. Sudah siap Hasbi? Sudah siap Kak. Oke. Kasih tepuk tangan guys buat Hasbi guys. Baik. Ini Saya Zoom nggak izin ada mode memulai ini ya ya? Kak. Sabar, saya countdown dulu ya. Ini di Zoom nggak ada Oke. mode kayak di TikTok itu ngasih tepuk tangan yang nggak ada ya? Oke, saya mulai ya. 5, 4, 3, 2, 1. Mulai bro. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Hasbi Rizky Suardi dari Universitas Pakuan Bogor. Saya dari tim Sebentar bro, Metaverse. sebentar. Saya potong dulu bro ya. Hasbi lebih tenang lagi. Karena ini masih awal banget, masih sapaan dan mengenalkan diri. Tadi filler of word-nya, nya udah 2 kali saya hitung. Santai Hasbi, santai ya. Relax bro, relax. Lantang. Ketika di awal, powerful suaranya di up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbi Rizky Suardi dari kelompok InnoVillage Metaverse. Tanpa ada keraguan sama sekali di awal. Oke, kita ulang ya bro ya. 3, 2, 1. Mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, saya Hasbi Rizky Suardi dari tim Metaverse. Saya dari tim Metaverse akan memaparkan terkait program kami tentang Kumara. Kumara ini adalah suatu aplikasi CRM berbasis teknologi atau aplikasi Android. Mohon maaf Kak. Kalem bro, kalem, santai. Oke. Kita kasih semangat dulu guys buat Hasbi guys. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Hasbi, santai. Apa nih yang membuat Hasbi agak sedikit gugup apa nih? Kalau boleh tahu, kejujurannya. Mungkin karena mendadak gitu ya Kak. Ya, Jadi, karena mendadak, aman. Iya, betul. Kalau udah mendadak bisa dihadapi, saya jamin. Dengan persiapan matang, penampilan akan jos. Santai bro ya, kita mulai. Lebih lantang coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan Selamat mantap siang. nih kan. Santai bro, santai ya. Semangat aja bro, semangat. Oke. 3, 2, 1, mulai Bi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Hasbi Rizky Suardi dari tim Metaverse Universitas Pakuan Bogor. Seperti itu Kak? Atau lanjut lagi? Lanjut bro, ini udah saya hitung tadi kan, udah saya hitung nih. 3, 2, 1. Seperti itu ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari
Saya Hasbi Rizky Suwardi dari tim Metaverse Universitas Pakuan Bogor. Kami memiliki sebuah inovasi di InnoVillage yaitu tentang Kumara. Kumara adalah aplikasi CRM untuk di Desa Ciburayut, Kabupaten Bogor. Kami memiliki inovasi ini untuk UMKM di Desa Ciburayut yang mengenai aplikasi CRM. Eh, mohon maaf Kak, Santai bro. masih agak ragu buat menjelaskan secara Solusinya mendadak. teman-teman, agar kita tidak ngeblank di tengah adalah kita punya yang namanya pointers bridging. Daripada Hasbi misalnya ngambil risiko, alangkah baiknya Hasbi siapkan bisa seperti kertas kecil ini buat menjembatani kalau tiba-tiba kita lupa next poinnya apa. Dipersiapkan secara matang. Soalnya kalau di TV nih lagi on air, tiba-tiba kita, pemirsa selamat siang, lupa, diem. Nah itu agak-agak beresiko tuh ya. Agak-agak Iya Kak, beresiko. betul. Oke, santai Bi. Kita klasifikasikan terlebih dahulu. Kita petakan. Saya cuma mau ngomong metaverse apa, tujuannya apa, dan implementasinya di mana. Udah 3 poin aja, nggak usah kemana-mana, agar nggak ngebuat kita jelimet sendiri. Mau nyoba lagi? 1 kali lagi ya Bi ya? Boleh Kak. Oke Bi ya, santai Bi. Saya hitung 3, 2, 1 mulai Bi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Hasbi Rizky Suwardi dari tim Metaverse Universitas Pakuan Bogor. Kami memiliki suatu inovasi yaitu aplikasi CRM atau Kumara, yaitu aplikasi berbasis Customer Relationship Management. Baik, terima kasih. Ini memang straight to the point, ini cuma 10 second tadi Hasbi. Tepuk tangan guys buat Hasbi guys. Gimana Bi? Setelah mencoba 3 kali punya bayangan? Ya Bi ya. Ini Hasbi berbicara di depan 185 orang loh ya. Masih agak sedikit tegang ya Bi ya? Masih Kak. Tapi aman Bi. Tarik nafas. Kuncinya adalah ketika Hasbi sudah berani dan menyatakan mau mencoba. Itu udah sebuah keberhasilan. Baru mau aja nih ya. Baru mau meskipun cuma sepatah 2 patah kata. No problem bro. Intinya punya pondasi yang namanya keberanian buat nyoba. Itu udah bekal yang keren bro. Thank you banget Bi. Thank you banget. Hasbi saya kasih kartu hijau buat milih perempuan yang ada di ruangan Zoom kita. Silakan Bi. Mau pilih siapa Bi? Baik Kak, terima kasih. Aku akan milih Bebas Bi. secara Yang belum random kenal ya Kak. juga. Bi. Sepertinya ada yang angkat tangan nih Bi. Wait, aku cek dulu. Sepertinya ada yang resen ini Bi. Perempuan mungkin ini Bi. Kan Nurul ya. Sebelum dipilih. Boleh Kak Nurul Kak. Nah tuh. Apakah ada Kak? Kak Nurul udah resen. Kalau berkenan dinyalakan kamera audionya Kak Nurul. Oke. Halo Kak Andromeda. Wih, Kak Nurul sudah bersuara. Beruntung sekali Sebelumnya Kak saya ingin Nurul pastikan, dipilih sama Hasbi. ya thank you Hasbi. Sebelum saya mulai, saya ingin pastikan apakah suara saya terdengar dengan jelas Kak? Clear, jernih ya Sudah teman-teman ya. terdengar. Jernih banget ya. Iya, oke. Sangat jelas. Sebelum kita ke Nurul, boleh ke next slide dulu. Saya boleh ke next slide. Oh, baik Kak. Nurul tetap on cam. Teman-teman perhatikan ini. Komponen vokal. Ini bisa dibawa ketika kita presentasi, saat nanti tampil, atau mungkin berinteraksi dengan siapapun itu orangnya. Kita butuh yang namanya kejelasan ejaan, artikulasi, penyebutan. A, I, U, E, O. Karena beda kata, beda huruf, ya maknanya bisa jauh. Speed powernya diatur. Ada orang yang karakter ngomongnya cepet. Saya jujur, saya ngomongnya termasuk yang kadang kecepatan. Tapi kalau di TV, karena kita bekerja di industri yang media audiovisual, 1 kali dengar, mau nggak mau, saya atur kecepatan bicara saya. Power, volume. Tadi yang beberapa orang maju saya dengar suaranya rata-rata power, volumenya udah pada oke semua. Intonasi, tinggi rendahnya nada. Agar dari awal sampai akhir kalian berkomunikasi tidak datar. Kalau udah datar jelas sebagai pendengar akan terasa sangat hambar. Ekspresinya dimainkan untuk menunjukkan sebuah kesungguhan, keyakinan.
Suasana hati jangan ditampakkan sekalipun kalian punya masalah pribadi, berantem sama pasangan, dimarahin orang tua, tugas belum kelar, IPK jeblok. Kalau tampil, itu coba dipinggirkan terlebih dahulu. Kalian tunjukkan performa terbaik, bayangkan itu merupakan kesempatan, timing yang tidak akan terulang 2 kali dalam kehidupan. Udah siap Nurul? Kak Nurul udah siap Kak Nurul? Kak Nurul harus on fire nih berarti nih tampilan ini. Nah, halo Kak. Saya sebenarnya siap nggak siap sih Kak. Saya juga cuma Oke. ingin men-challenge diri saya. Harus, Karena saya harus. termasuk orang yang sepertinya beberapa orang menyebutnya saya kadang mahir berkomunikasi di depan umum, tapi dari diri saya pribadi, saya bahkan ngerasa punya kelemahan untuk speaking in front of people because seperti saya sampaikan di kolom chat, kalau misalnya saya tuh suka ngeblank kalau misalnya sudah ada di banyak orang atau ketemu-ketemu orang yang saya anggap kayaknya orang ini bukan orang sembarangan deh. Saya tuh biasa langsung mengecil dan pada akhirnya saya nggak tahu mau nyampain apa Kak. Jadi mungkin di kesempatan kali ini saya jadikan ya kesempatan buat saya challenge diri saya for speaking in front of people. Sekalian tadi Keren. itu ada challenge ya kan Kak? Oke. Harus dong, harus dong. Mungkin orang menganggap kita sudah mahir bicara, tapi yang bisa mengenali diri kita sesungguhnya tingkatannya sampai mana. Dan jangan sampai juga membuat kita overconfidence. Takutnya Betul kita Kak. merasa kalau gelas tuh diisi air, kita ngerasa udah penuh melulu. Enggak. Selalu kosongkan gelas agar semua ilmu dari lintas kalangan itu bisa kita serap. Makin banyak ilmu, saya rasa seperti padi ya guys ya. Makin tinggi itu makin merunduk kan. Makin down to earth. Oke Nurul, it's your time Nurul. Saya siap-siap hitung Oke. mundur. Nurul ikut Innovillage juga? Iya ikut Kak, baru Wih, tahun pertama. dari Berarti kampus saya mana? jelasin kegiatan saya ya sama teman-teman saya. Bebas. Mau Ah, saya memberikan kebebasan tema ya, mau soal Innovillage, mau tiba-tiba ujuk-ujuk soal nonton drama Korea. Ah, itu aduh, bebas-bebas. Yang kira-kira oke. kalian bisa di luar kepala, kalian nguasain banget materi komunikasi ini. Susah sih Kak kayaknya kalau yang kayak langsung. Saya juga kalau ngomong biasa pakai catatan. Jadi kalau yang mau langsung ngomong kayak gini takut belibet tapi saya coba. Aman, aman. Kita coba ya, kita coba. Nanti ada yang namanya ruang improvisasi guys ya. Saya sambil ngeset waktunya. Udah siap Nurul? Tepuk tangan guys buat Nurul guys. Allah. 3, 2, 1. Mulai Nurul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, halo semuanya. Perkenalkan, saya Nurul Magfira Muhammad Ali. Asal kampus saya dari Universitas Hasanuddin. Saya merupakan bagian dari tim Aground bersama 2 orang teman saya. Inisiasi kami lahir dari latar belakang dan juga dari latar belakang pertanian. Kami pada saat itu bertiga mengunjungi sebuah desa yang ada di Kabupaten Goa di Sulawesi Selatan. Kami melakukan wawancara bersama salah satu masyarakat, tepatnya beliau adalah seorang sekretaris desa. Beliau juga lahir ataupun merupakan bagian dari kelompok pertanian di desa tersebut. Kami mulai dengan menanyakan kira-kira apa saja kendala yang dihadapi oleh para petani di desa itu. Mereka menyampaikan setidaknya terdapat 2 kendala utama yang menghambat produktivitas pertanian mereka. Yang pertama adalah hama wereng yang menjadi salah Siap. satu pengganggu utama di pertaniannya sehingga berdampak pada penurunan pendapatan. Selanjutnya, kami juga melakukan wawancara tidak hanya kepada Bapak Sekdes, tetapi juga dengan masyarakat desa, khususnya dengan petani supaya kami lebih dekat dan lebih menyentuh masalah yang dirasakan oleh para petani. Kami menanyakan dan betul permasalahan utama adalah hama wereng, tetapi ada satu permasalahan lain yang juga menghambat produktivitas yaitu tidak adanya penerangan di persawahan karena seperti kami juga baru tahu bahwasannya para petani itu bekerja hingga malam. Hanya saja di persawahan tidak ada lampu yang bisa mengcover pekerjaan mereka di malam hari sehingga terjadi banyak kecelakaan. Ada yang kecelakaan motor, ada yang menyampaikan pernah hampir menabrak hewan liar dan lain sebagainya. Berangkat dari situ kami kemudian merumuskan solusi-solusi yang kami bawa di InnoVillage ini yaitu salah satu alat untuk menyelesaikan hama wereng juga memberikan inovasi PLTS, lampu jalan berbasis PLTS di sekitar persawahan agar para petani tetap mampu mempertahankan produktivitasnya dan juga tetap bisa memperjuangkan hidupnya melalui pendapatan yang mereka dapat dari pertanian. Mungkin itu saja mewakili tim Aground. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan guys buat Nurul. Gimana guys? Ramaikan kolom komentar cara komunikasi Nurul. Gimana Nurul? Ini sistemnya improvisasinya spontan semua ya. Iya, Tanpa Kak. ada teks, Tanpa ada teks, tapi tanpa ada teks, hanya based on experience-nya Nurul, interaksi sama pihak desa. Oke, bayangin tadi Nurul mengalir. Itu yang namanya sudah masuk kategori komunikasi beresonansi yang storytelling. Kita lebih enak mendengar ketika orang bertutur daripada terkesan baca. Oke. Kalau bertutur ya cerita apa adanya. Saya ketemu sekretaris desa, namanya Bapak ini, dia punya kendala ini, dan kami memberikan solusi. Bahkan konten percakapan saat di desa, di kampung itu, kalian utarakan dalam sebuah konsep storytelling di InnoVillage, itu jadi luar biasa. Kombinasi pakai bahasa Makassar, kemudian diterjemahkan, juga bisa digunakan. Luar biasa, Kak Nurul. Tepuk tangan guys Thank- buat Kak Nurul. Makasih Kak Andro. Tanpa persiapan yang matang guys ya. Thank you Tadi Kak. Nurul beberapa kali melihat ke atas, bisa dimaklumin. Ketika mata kita melihat ke atas artinya apa? Kita sedang berpikir, the next formulasi kalimat berikutnya apa ya guys ya? Sambil lihat ke atas. Bayangin kalau tadi Nurul, eye contact-nya fokus ke lensa kamera, lebih jos lagi. Tapi luar biasa penampilan Kak Nurul. Karakter power, suara, volumenya, speednya, kadarnya. Karena yang namanya InnoVillage kan nanti saat tampil kalian punya keterbatasan durasi. Memanfaatkan durasi yang ada. Tapi semua yang ada di dalam ide kepala ini dituangkan. Waktunya sempit, tidak basa-basi, tapi poinnya dapat. Thank you banget Kak Nurul. Thank you banget Thank Kak you Nurul. Kak. Thank you. Sudah menunjukkan siang hari ini sudah men-challenge sendiri-sendiri. Itu yang luar biasa guys. Next boleh? Kita ke halaman berikutnya. Sambil siapa yang mau nyoba gestur. Tadi Nurul sempat menyebutkan ada poin 2 guys ya. Kadang penekanan tuh bukan hanya dari suara, dari vokal, tapi dari gestur. Pakai gerakan tangan juga boleh. Ada 2 poin yang kami tawarkan sebagai solusi untuk masyarakat di Makassar, Sulawesi Selatan. Jadi gestur ini juga dimainkan untuk meyakinkan audiens. Jangan berlebihan juga, jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah kayak rapper. Enggak guys ya. Tapi kita buat antara narasi yang kita ucapkan sama gestur nih selaras. Hindari kebiasaan-kebiasaan aneh. Tadi kan kebiasaan anehnya ya gerakan mata, ekspresinya belum terkontrol, lihat kanan kiri, atau dia lagi ngomong kucek-kucek mata, benerin rambut gitu kan, ngelap keringat, dan sebagainya. Kita hindari kebiasaan-kebiasaan yang mengganggu mata audiens. Kunci lagi, untuk teman-teman yang kebiasaan lebih dari 2-3 kali. Mungkin kalau 1-2 kali bisa ditolerir. Tapi kalau berlebihan, agak mengganggu sebagai pendengar. Lebih baik memilih henti sejenak. Kasih jeda. Berhentinya 1-2 second aja. Atau memanjangkan huruf terakhir yang kita ucapkan. Jadi dalam sebuah huruf itu kan ada kata terakhir. Nah, kata itu yang dipanjangin. Kemudian kami juga akan membahas mengenai pertanian. Titik. Karena jeda itu bukan sebuah dosa dalam komunikasi. Asal 1-3 second lah. 1-2-3 second. Jangan diamnya kelamaan. Kalau diamnya kelamaan dianggap ngeblank. Itu yang kita hindari. Next boleh ya? Ekspresi. Kalau suasananya duka, kita sebagai human ikut berempati dengan warga desa yang mungkin punya banyak kendala, kita tunjukkan dengan ekspresi. Jangan sampai sebaliknya, kita malah senang. Ya nak, jadi pertanian di kampung kami ini nggak ada subur-suburnya sama sekali, aliran air nggak ada. Oh gitu ya Bu ya? Mukanya senyum. Jangan sebaliknya teman-teman ya. Bahaya, dampaknya bisa fatal. Seperti kami yang kerja di TV, pemirsa saat ini ada 5 orang yang meninggal dunia, 3 orang luka-luka, dan 2 orang masih dirawat di rumah sakit. Nggak sinkron antara ekspresi sama konten yang ingin kita sampaikan. Jadi kalau duka, ya otomatis kita juga ikut iba, ikut sedih. Kalau happy kita riang. Kita menunjukkan antusiasme dengan ikut program InnoVillage. Harus selaras. Next boleh Kak? Tapi yang paling penting adalah kita harus punya value. Kita harus punya nilai dalam diri yang akan kita tawarkan ke mereka dan dampaknya buat mereka.
bukan keuntungan sendiri. Mungkin sebuah kepuasan, sebuah kebanggaan buat kita ketika kita masih muda, masih mahasiswa, tapi bisa berdampak luas, memberikan efek kejut yang positif, dan ternyata feedbacknya adalah hidup mereka berkelanjutan. Mereka yang tadinya terpuruk di bawah garis kemiskinan atau disebut miskin ekstrim, mereka bisa keluar dari situ, bisa mandiri. Itu saya rasa sebuah kebanggaan, kepuasan yang tidak akan terbayar dengan apapun itu. Dengan nominal uang, dengan hadiah yang ditawarkan, jauh dari itu semua. Ketika yang kita tularkan adalah sebuah value. Next boleh Kak? Ini dia. Saya berikan ruang untuk kalian semua. Tadi sudah ada beberapa orang. Boleh soal Innovillage, boleh soal tema di luar Innovillage, silakan. Boleh pengalaman kalian ketika interaksi dengan lingkungan yang kalian hadapi, punya kendala ini itu, monggo, mau curhat apapun boleh. Karena sekali lagi saya bilang bahwa setiap dari kita punya problematika yang berbeda dalam menghadapi berbagai hambatan komunikasi. Ketemu orang yang karakternya aneh-aneh, yang karakternya nggak mau mendengarkan, macam-macam guys. Yang maunya cuman dihormati, maunya cuman didengarkan, tidak mau mendengar suara kita, ya beragam. Tapi pasti ada saja sebuah pintu masuk agar akhirnya mereka mau menerima value yang kita bawa. Apalagi kalian tidak bekerja sendirian, kalian berkelompok, kalian punya mentoring, mereka yang sudah pengalaman, yang duluan, yang tahu memberikan jurus-jurus jitu kepada para Innovers. Boleh guys, sekarang kita coba slideshow-nya boleh kita padamkan supaya wajah kalian bisa full di kanal Zoom. Ada yang mau nyoba silakan. Saya Ini mau lihat gaya sepertinya komunikasi. udah ada nih Pak. Siapa Kak? Ada Kak Anjeli udah resen nih, udah semangat banget, udah senyum-senyum dari tadi, udah Wah, siap-siap tulis nih. harus nyoba Kak Anjeli. Mana Kak Anjeli? Boleh mungkin dibuka mic-nya Kak Anjeli. Oke, sebelumnya izin ya Kak, nggak bisa gunain virtual background-nya, karena Aman, nggak tahu aman, ini settingan laptopnya. aman. Ini di sana, di mana nih? Di kota mana Anjeli? Saya di Medan. Beuh, horas bah Medan. Di kota Medan berarti ya? Ya, Siap. Anjeli mau cerita soal apa? Soal projectnya di Innovillage atau mungkin mahasiswa di luar Innovillage? kayaknya mix sih Kak. Oh mix, boleh. Pengalamannya juga monggo dicurahkan. Tadi kita sudah banyak sekilas ya. Ada komposisi komponen vokal, ekspresi, gestur. Sekarang waktunya Anjeli dan beberapa orang juga udah tampil. Mengkombinasikan itu semua. Anjeli ambil yang positifnya dengan gaya komunikasi otentik ala Anjeli. Tunjukkan di Zoom sekarang. Udah siap Anjeli? Oke, siap Kak. Siap ya, harus on fire ya. Supaya kita punya komparasi buat saling belajar teknik komunikasi. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Mulai Anjeli. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anjeli Wulandari. Saya mahasiswa pendidikan bahasa Inggris di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, pada Innovillage yang tahun ini, tahun 2025 kemarin, saya berkesempatan lolos pendanaan dan proyek saya itu nama timnya Smart Faith, yang artinya kecerdasan iman. Nah, tim kami itu membuat aplikasi untuk anak-anak tunagrahita, di mana di sekolah tersebut banyak produk-produk untuk anak-anak berkebutuhan khusus, tetapi hanya berfokus pada anak-anak yang buta, tunarungu, tunawicara, seperti itu. Dan tunagrahita atau yang berkebelakangan mental itu tidak di-mention dengan para peneliti sebelumnya, seperti itu. Nah, sehingga kami memilih untuk anak-anak tunagrahita dan berfokus pada pendidikan agama. Jadi, pendidikan agama Islam, I mean. Jadi, kami membuat aplikasi yang bernama Insani, dan aplikasi itu terdiri dari 4 feature. Yang pertama itu Al-Quran Play untuk pembelajaran ayat Al-Quran. Oke, yang pertama Al-Quran Play untuk pembelajaran ayat Al-Quran. Yang kedua itu fitur Vikigo, terdapat fitur untuk belajar sholat dan juga wudhu. Yang ketiga itu jelajah Nabi untuk mengetahui kisah-kisah Nabi. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu fitur Islamic Culture, di mana kami memasukkan budaya Islam Melayu Delhi, Kesultanan Delhi maksud saya, ke dalam aplikasi tersebut, agar anak-anak tersebut tetap tahu sejarah Islam di Sumatera Utara. Nah,
sebelum saya lolos di InnoVillage yang tahun 2025, saya memiliki kegagalan-kegagalan lainnya. Dan saya memiliki minat yang tinggi nih dalam bidang anak-anak berkebutuhan khusus atau special needs. Dalam Gemastik, LIDM, itu saya gagal mengangkat tema anak-anak berkebutuhan khusus dan lolosnya di InnoVillage. Kenapa saya sangat tertarik dengan anak-anak berkebutuhan khusus? Yang pertama, saya tidak asli Medan, saya asli Batam, tetapi orang tua saya ada punya kampungnya tuh di pelosok Sumatera Utara, di Mandailing Natal yang sempat viral banjir bandang. Nah, di situ tidak ada nih SLB. Jadi karena saya ada background pendidikan dan juga punya keponakan yang berkebutuhan khusus, itulah satu alasan kenapa saya tertarik dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Dan saya mau ini mengejar beasiswa itu ada di New Zealand tentang special needs dan membutuhkan portofolio. Jadi itulah alasan saya mengikuti lomba-lomba dan mengangkat temanya itu tentang anak-anak berkebutuhan khusus. Seperti itu. Tepuk Dan tangan guys. Buat Anjali guys, luar biasa guys. Ini kalau nggak kita kasih lampu merah ini ngegas terus ini luar biasa. Karena apa? Karena memang pengalaman pribadi ya, beda ya. Cerita antara kita dengar orang sama kita yang bersentuhan langsung, kita yang turun, kita yang mengerjakan, yang berinteraksi sama para ABK kan. ya, Anak berkebutuhan khusus pasti secara emosional beda. Jadi dan saya teman-teman, juga suka ngomong, Kak. Dan saya kebetulan cocok. ketua Suka gibah umum. ya berarti ya. Ya, saya ketua umum Ketua umum apa nih? Organisasi apa namanya? Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Cocok guys. Jadi ada jiwa leadershipnya itu udah kebentuk. Suka ngomong, leadership, kemudian tahu gitu kan. Tahu mencarikan solusi. Pertahankan, Anjali. Kompetensi seperti ini pertahankan. Kegagalan itu adalah hal yang biasa ya. Anjali mungkin yang aktif organisasi pernah menghadapi yang namanya gagal. Karena kan ada sebuah kalimat istilah yang sering dipakai sama kawan-kawan, terbentur, lama-lama akan terbentuk dengan sendirinya. Apalagi kalau satu bidang itu yang kalian geluti. Saya jamin itu akan memetik buah keberhasilannya nanti, Anjali. Thank you banget, Anjali. Asli Batam, saat ini tinggal di Medan. Berarti kuliah di? Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Wah, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Thank you banget, Anjali. Ada lagi satu lagi guys, kesempatan satu lagi yang mau nyoba. Satu lagi, berkomunikasi, perpaduan dengan emosi, bahkan dengan case yang kalian hadapi, itu akan lebih jitu, akan lebih didengarkan, karena pengalaman itu hanya kalian yang memiliki. Bukan AI Gemini, bukan ChatGPT apalagi ya. Jadi secara media praktisnya, kalian yang dapat. Ada lagi guys yang mau nyoba? Satu orang lagi. The last one. Siapa lagi yang mau nyoba? Bebas. Siapa lagi guys yang mau nyoba? Langsung aja raise hand. Jangan malu-malu. Jangan merasa minder. Jangan merasa ngedown. Kalau ada yang jago udah duluan tampil, itu kalian ambil. Bahkan ketika kalian masih masa, Kak aku takut, aku gugup. Dihadapi. Tadi sudah ada kawan kita Hasbi. Intinya berani tampil. Halo. Siapa nih? Ini sudah ada nih Pak. Ada Kak Khalid Aldi, tapi Kak ini Khalid yang nyala Aldi. kameranya sapi nih, kayaknya diganti dulu nih itu. Sudah nih. Sudah berubah nih. Sudah berubah. Oke, halo. Oke. Halo Kayaknya Kak, menyambut Hari Raya apakah Kurban suara tadi dia. dengar ya, Kak? Sebelumnya Aldi, suara saya terdengar. coba. Dari mana? Dari kota mana Aldi? Agak sedikit putus-putus sebenarnya. Semoga jelas. Oke. Halo Kak, saya Halo. Khalid Aldi Abdullah, biasa dipanggil Aldi, dari Universitas Negeri Yogyakarta. UNY ini Jogja kemarin yang mengalahkan Bali nih waktu tahun baru nih. Saking plek ketiplek penuh banget ya Wow. Jogja ya. Apakah tahun ini bisa terjadi lagi Kak? Oke. Sebelumnya perkenalkan Kak, kami dari tim Sastek Universitas Negeri Yogyakarta. Oke. Kebetulan satu-satunya nih yang mewakili UNY di kompetisi InnoVillage. Nah mungkin aku mau sedikit cerita aja ya Kak dari Boleh. tim aku ya, karena tadi boleh nih bercerita tentang tim ya. Bebas. Nah, kami sendiri ini dari tim Sastek Kak mempunyai kepanjangan yaitu Sastra Teknik. Karena anggotanya itu ada dari anak sastra dan juga dari anak teknik. Nah, tim Sastek sendiri itu mengangkat tema dalam InnoVillage tahun ini yaitu adalah
di pemberdayaan program perempuan dan juga UMKM. Nah, program yang kami bawa di sini itu adalah program pemberdayaan digitalisasi produk UMKM di salah satu desa di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan juga selain digitalisasi produk, kami juga ada sistem pencatatan keuangan digital ataupun otomatis yang terintegrasi oleh kecerdasan buatan. Nah, website yang kami buat itu adalah bernama Mulyo. Nah, Mulyo ini juga menarik nih, for your information juga nih Mulyo ya, teman-teman. Mulyo, betul. bukan Kalau Mulyono Mulyo ya, hati-hati ini nih. Mulyo ya. Mulyo ini mempunyai kepanjangan juga nih. Selain kepanjangan, ini juga representasi dari harapan dan juga doa. Nah, Mulyo itu mempunyai kepanjangan yaitu Mugo Usaha Lancar Yo. Nah, itu merupakan apa namanya representasi dan harapan kami agar apa? Agar pelaku UMKM yang memiliki usaha itu dapat lancar dan juga berjaya. Nah, selanjutnya tim Sastek juga eh, mempunyai apa namanya jargon yaitu mulyoku, mulyomu, mulyo kabeh. Artinya apa? Bahwa pelaku UMKM itu yang kami berdayakan itu bukan hanya mengejar atas dasar individualisme, tapi kita bekerja sama bareng-bareng untuk apa? Agar pelaku UMKM yang kami berdayakan itu sama-sama mulyo kabeh seperti itu. Nah, selanjutnya dari tim Sastek itu juga mempunyai apa namanya? Gaya foto yaitu seperti ini Kak. Nah, seperti ini itu juga mempunyai representasi bahwasanya setiap pemberdayaan yang kami lakukan itu dapat nih membantu pelaku UMKM untuk meningkatkan ekonomis masyarakat. Yaitu seperti ini grafik untuk naik ke atas Kak. Jadi pendapatannya itu nanti naik insya Allah. Seperti itu. Nah, selanjutnya program dari digitalisasi produk UMKM kami kemas nih dalam bentuk pelatihan-pelatihan. Pelatihan yang pertama itu ada yang namanya pelatihan desain kemasan. Kemudian itu outputnya adalah rebranding packaging. Selanjutnya ada pelatihan promosi dan juga ada pelatihan sistem manajemen keuangan dengan website yang sudah tim buat. Selanjutnya di akhir itu adalah waktunya untuk memamerkan hasil dari pelatihan dalam kegiatan Gebyar Mulyo. Gebyar Mulyo itu adalah pasar untuk memamerkan hasil dari pelatihan yang sudah tim Sastek berdayakan untuk pelaku UMKM di mitra pengabdian yaitu Desa Tegal Tirto. Mungkin kurang lebih itu Kak. Terima kasih. Sangat komprehensif ya penjelasan dari Mas Solid ini. Mulyo, Gebyar Mulyo ya. Ini bukan bercerita guys. Ini memang udah format presentasi tadi. Itu namanya presentasi yang persuasif. Jadi kenalin project dulu ke teman-teman ini loh. Tapi nanti gongnya. Gongnya nanti ketika penampilan di Innovillage ya. Tapi saya salut sudah punya slogan, jargon. Bahkan ketika ada grafik ini kan seperti grafik. Kalau sekarang grafik apa ya? Harga emas kali ya naik terus gitu kan. Yang punchline hook seperti ini dimainkan. Saat nanti kompetisi bergulir, saat masuk finalis dimainkan. Ini punchline seperti ini, bahkan kalau perlu yang tadi Mulyo singkatan apa itu ditaruh di bagian depan agar bisa nge-track audience, dewan juri. Mas Solid ya. Tapi saya berharap satu kelompok berapa orang teman-teman? Ya. Satu kelompok 3 orang, kebetulan kita lagi kumpul nih Kak. Mungkin aku tunjukin juga coba. sekalian ya. Sekalian kenalan ya. Ada wajahnya in frame semua Ada, di sini? Kak. Oh ini kalian satu Ada. kamera berarti ya? Ya, halo Mantap, Kak. Mas Mulyo nih kan. Mulyo lo ya, bukan Mulyono lo ya, Mulyo ya, hati-hati lo ya. Bukan Mulyo. Keren. Ini lagi di rumah ini? Iya Kak, kebetulan kita habis ini menjalankan program di Mitra, yaitu sosialisasi program bersama kelompok pelaku UMKM. Wah mantap, ini saingan berat guys ya, yang ikut Innovillage guys. Mereka udah unjuk gigi duluan. Kalian bisa membandingkan kira-kira apakah harus mencari slogan, jargon yang menjadi ciri khas kelompok kalian, dipikirkan dari sekarang, singkatan-singkatan yang nendang banget. Coba kalian pikirkan secara matang. Thank you banget Mas Solid. Thank you banget Mas Solid dan juga tim ini. Siapa aja? Ada Mas Solid, ada siapa lagi nih Mas? Silakan perkenalan teman. Saya Ray Arya Saputra, bisa dipanggil Ray. Ray. Kalau Satunya saya lagi. namanya Gilang, Mas Gilang Kak.
Mas Mas Gilang. Ya, Gilang, Mas Gilang, Mas Ri sama Mas Solid. Yang Mas namanya Solid ini. tim harus solid guys ya. Pembagian Siap, tugas siap. saya yakin teman-teman udah pada jago, bagi rata, nggak ada yang dominan, nggak ada yang kerja banget, nggak ada yang cuma nunggu hasil. No guys ya. Dalam InnoVillage saya yakin mentoring juga udah bilang berkali-kali kali ya. Kekompakan tim. Oke, porsinya harus sama rata. Gimana caranya supaya 100% itu ya dibagi tiga aja. Siapa yang punya ranah kemampuan komunikasi, kemampuan editing, kemampuan siapa yang pendekatan ke warga, monggo. Kalian urus itu sampai betul-betul matang. Tapi ini sebuah gebrakan yang bagus teman-teman. Ini bisa jadi ancaman buat kalian semua. Yes, ngeri ini ancaman ini. Grup Mulyo ini ngeri-ngeri sedap ini kayak ini. Belum apa-apa udah nunjukin duluan ya. Perlu guys, perlu guys. Supaya kita tahu, oh ternyata kita masih punya waktu buat mempersiapkan menuju nanti bulan berikutnya. Thank you banget ya Mas Solid dan juga tim. Sukses terus guys ya. Thank you banget Mas Gilang, monggo. Saya serahkan kepada Mas Gilang yang udah partisipasi aktif. Kalian luar biasa guys. Saya yakin mungkin tidak semuanya di sini menunjukkan kamera, tapi potensi kalian sebenarnya ada. Tinggal tunggu waktu aja untuk tampil. Silakan Mas Gilang. Baik, terima kasih banyak untuk Mas Andromeda Mercury atas penyampaian materinya yang udah keren banget, yang udah clear. Dan kita juga sudah beberapa kali mempraktekkan bagaimana cara berkomunikasi di depan publik. Tapi sayang sekali nih teman-teman Universe, karena waktunya ini agak mepet dan harus beralih ke sesi berikutnya. Jadi di sesi kali ini akan ada sesi ini sebelumnya. Karena dari tim panitia hanya membatasi untuk 2 orang saja, seperti yang sudah dijanjikan, bahwasanya untuk 2 orang penanya akan mendapatkan door prize terbaik dari panitia. Jadi 2 orang ini akan dibagi untuk cowok, untuk laki-laki, mohon maaf, dan untuk perempuan. Jadi dipercepat dan dilihat untuk resenya. Oke, karena mungkin waktunya sudah mepet, boleh langsung aja nih untuk pertanyaan-pertanyaan untuk penanya pertama. Langsung aja. Wah, ini udah ada yang langsung nih teman-teman. Udah ada yang langsung resen. Ini dari Kalukluk Nuhrul Ahyani. Ini mohon maaf yang nggak kepilih karena yang muncul di screennya tadi langsung Kalukluk yang udah siap. Oh, tadi langsung resennya cepet banget. Boleh Kalukluk diperkenalkan dari universitas mana, proyeknya apa, dan pertanyaannya seperti apa? Oke, baik. Sebelumnya izin bertanya, apakah suara saya sudah kedengaran? Sudah terdengar, Kak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Lu'lu Nurul Ahyani, saya dari Universitas Syah Kuala. Dalam hal ini, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Kak Andromeda, di mana pertanyaan saya itu cukup simpel ya. Saya ingin Dengerin, dengerin. menanyakan, sekiranya apa sih pengalaman yang paling menantang bagi Kak Andromeda dari sejak ngerintis karir sampai dengan sekarang? Apa sih pengalaman yang paling menantang dan eh, sekiranya apa solusi yang Kakak gunakan pada saat itu? Karena pun saya lihat branding sosial Kak Andromeda ini cukup ekstrim ya, karena terkait dengan politik Mengerikan. gitu. Iya, jadi itu sih pertanyaan dari saya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak Lulu. Ini boleh langsung saya jawab aja ya Mas Gilang ya. Jadi gini Kak Lulu. Boleh Kak, langsung dijawab saja. kalau untuk pengalaman paling curam ya, yes, main-main tepi jurang. Tapi memang teman-teman saya punya background, saya kuliah di Administrasi Publik Universitas Pajajaran di FISIP ya, FISIP Unpad. Kemudian S2 saya ngambil digital media. Jadi kalau teman-teman lihat mungkin di media sosial saya, di IG, di TikTok, saya konsisten berita karena saya hanya memindahkan kerja-kerja jurnalistik dengan packaging yang baru. Otomatis guys, saya punya passion di politik, di hukum. Jadi memang di luar bidang kuliah saya yang terlalu birokrasi, saya punya dan punya kesukaan sama politik. Karena politik akan menentukan arah kebijakan negara. Tapi kalau ditanya pengalaman, banyak pengalaman. Apalagi ketika ketemu orang baru. Tadi seperti siapa yang pernah bersuara, iya kak, aku kalau ketemu orang yang secara level di atas kita, dia profesor, guru besar, dia orang punya kuasa, itu biasanya buat kita gemeteran. Sama guys. Saya mengawali sebagai seorang jurnalis ketika bertemu dengan orang yang saya anggap, wow, ini orang kayaknya politisi papan atas kelas kakap. Kitanya jadi merasa
minder. Kitanya jadi ngerasa subordinat dari mereka. Tapi ternyata di dunia jurnalis, meskipun sejujurnya saya punya pengalaman dimarahin narasumber, pernah macam-macam lah pengalaman jadi jurnalis ya. Pernah ketika siaran narasumbernya berkelahi, nyaris adu jotos. Ini bukan settingan guys ya. Memang betul kalau di TV narasumber ngelempar gelas, ngelempar air gitu kan. Dan memang itu fakta yang terjadi. Tapi sebisa mungkin kita sebagai jurnalis jangan pernah tunjukkan emosi di depan layar. Kita harus bisa menempatkan diri. Oleh karena itu antara jurnalis sama narasumber kuncinya harus equal. Harus sejajar. Ini bukannya kita mengangkat dagu, bukan ya guys ya. Tapi kita harus equal karena kita as a profesional, tugas kita adalah bertanya apapun based on isu sama data yang akurat kepada narasumber. Jadi jangan pernah gentar. Selama menjalani karir sebagai jurnalis yaitu saya banyak sekali ketemu dengan beragam karakter yang unik, bin nyeleneh, yang temperamen, yang emosional, yang ketika tampil di TV menyerangnya bukan argumen tapi ke persona orang. Itu pengalaman yang menurut saya memandu program namanya Catatan Demokrasi guys. Jadi kerjaannya berantem mulu itu narasumber. Ternyata sulit menyatukan dua orang yang punya ide gagasan berseberangan. Dan saya rasa tidak akan pernah bisa disatukan. Tapi sekali lagi yang namanya kerja sebagai jurnalis di TV, news anchor, kita ini kan memberikan pengalaman kepada mereka bahwa sebuah narasi yang berdasarkan ide gagasan yang nilai bukan kami, tapi adalah publik. Itu sih menurut saya pengalaman yang ketemu dengan beragam narasumber yang aneh-aneh lah, yang aneh-aneh dalam segi mereka tidak bisa mengendalikan diri di layar, mereka nyaris berantem dan tugas saya adalah menengahi mereka. Menengahi lo ya, bukan mengompori, bukan ngipasin, bukan, tapi nengahin mereka. Dan sampai sekarang mau nggak mau saya harus belajar tiap hari. Harus belajar tiap hari mengisi diri berbagai dinamika sosial yang terjadi. Asalkan kita memberikan pengaruh sebatas informasi yang akurat berdasarkan fakta. Jangan pernah menyebarkan kebencian, menebarkan hoax apalagi, berita bohong. Jangan guys. Ujungnya kalau di era sekarang kita bisa terancam KUHP baru. Siapapun yang menghina harkat martabat, wow itu kalau kepala negara kena delik aduan, diaduin sama orang yang nggak suka sama kita, selesai karirnya. Itu sih kuncinya. Jadi based on tetap kerja-kerja tugas jurnalistik aja lu. Itu lu. Kalau pengalaman banyak lu, pengalaman liputan ini itu ya bisa panjang cerita, yang bisa setengah jam, sejaman kalau cerita. Yang pasti mungkin pengalaman paling berkesan selama jadi jurnalis, alhamdulillah pernah tugas di berbagai daerah bencana. Kita harus bisa menempatkan diri dimanapun. Hari ini mungkin kita pakai jas, besok banjir-banjiran. Dan puncaknya kalau bagi saya yang paling berkesan adalah dapat liputan haji. Dapat liputan haji ke Tanah Suci, kita ikut rangkaian rukun-rukun haji. Dan menurut saya itu pengalaman spiritual yang menjadi seorang jurnalis, tugas mulia sih. Kita mengabarkan tapi juga harus beribadah. Itu Mbak Lulu. Terima kasih banyak, Kak. Sama-sama Mbak Lulu. Bebas ya guys ya nanya apapun. Jangan soal gaji aja tapi ya. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaan dan jawaban yang keren banget dari Mas Andromeda. Langsung dijawab dengan ekspertnya langsung nih. Dijawab dari pertanyaan kalau dulu. Oke, mungkin ini untuk satu pertanyaan terakhir. Jadi mohon maaf sekali lagi teman-teman mewakili seluruh panitia karena kita tidak memiliki waktu yang banyak. Jadi kita akan mendengarkan satu pertanyaan terakhir yang tampaknya sudah siap nih. Dari tadi ada Kak Muhammad Rizky Maulana. Boleh langsung saja diperkenalkan dari universitas mana dan dari tim mana dan langsung boleh ditanya. Baik, terima kasih Kak Gilang. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Maulana. Saya dari Universitas Syah Kuala juga, sama kayak kakak seperti yang tadi. Nah, mungkin tanpa basa-basi lagi, saya ingin bertanya sedikit. Kak, kita kan misalnya dalam berbagai situasi akademik dan profesional seperti itu ya. Kayak kemampuan menyampaikan ide itu dengan jelas itu kan sangat penting tuh. Itu kan poin utama dari kita kan. Nah, karena itu public speaking tuh menjadi keterampilan yang menjadi kunci di situ kan Kak, yang perlu kita kuasai gitu kan. Nah, jadi pertanyaannya mungkin simple Kak, dan itu juga sangat penting untuk kita dan berarti untuk kita semua gitu kan. Jadi bagaimana cara membangun rasa percaya diri di saat pertama kali berdiri di depan audiens yang besar Kak, karena itu juga pasti
kita semua akan berdiri di situ, gitu Kak. Mungkin itu aja Kak. Oke Rizky, langsung saya jawab ya. Bagaimana membangun rasa percaya diri ketika tampil di panggung venue yang besar dengan audiens yang ratusan, bahkan ribuan. Pertanyaannya kepada Rizky. Ketika Rizky sudah tampil, sudah ada di atas panggung, artinya Rizky adalah orang yang terpilih. Tidak semua orang loh dikasih panggung yang gede, yang nonton bisa 5.000, bisa 10.000 orang. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan arena, waktu, ruang yang ada. Kita tunjukkan penguasaan diri. Penguasaan diri ini sangat berbau dengan hal yang teknis sekali. Persiapan harus matang. Sebagai newcomer, pendatang baru, kita jangan macem-macem tanpa teks, tanpa contekan, sangat berisiko guys ya. Bisa jadi senjata makan tuan. Jadi sebisa mungkin kantongi bahan, bawa kertas. Kecuali kalian udah pede banget. Udah betul-betul ini pengalaman gue yang tanpa diapal pun gue bisa. Nah silakan mau coba-coba. Tapi kalau nggak mau ngambil risiko, kalau nggak mau menghadapi yang namanya ngeblank, bawa kertas. Kertas ini bisa ditulis utuh, bisa ditulis pointers. Tapi saran saya ini sebagai contekan yang kalian bawa ketika kalian ada waktu-waktu tertentu lupa mau ngomong apa. Bisa ditaruh, bisa dikantongin, atau dipegang. Dan yang paling dasar adalah suara yang lantang yang dikeluarkan. Oleh karena itu selalu saya pakai tuh template 3S. Saat memulai bicara dikasih panggung besar. Senyum, salam, sapa. Saat tampil di panggung besar, diam dulu guys. 3-4 second Ki. Diam dulu sejenak, tatap audiens sekitar. Kasih pandangan sebar. Lihat ke depan 5 second, ke belakang 10 second, ke tengah. Semua yang ditatap, baru mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin keras volume, semakin lantang suara, itu akan menekan berbagai perasaan di dalam diri yang aneh-aneh. Yang merasa takut diketawain, takut diintervensi kawan, takut diketawain, dan sebagainya. Apalagi saat gejala itu muncul. Gejala yang tadi sudah kita tampilkan. Bergetar, berkeringat, jantung berdebar. Kalau jantung berdebar aman ya guys ya. Nggak mungkin bocor ke mic. Nggak mungkin deg-deg, deg-deg, deg-deg. Aman. Tinggal penguasaan diri. Penguasaan diri. Boleh sambil melangkah, boleh diam. Tetapi ketika teman-teman sudah bersuara, 10-30 second awal, suara sudah sangat lantang keluar. Saya jamin. Itu merupakan awal yang bagus untuk memulai pembicaraan. Di awal smooth, di tengah sama di belakang biasanya akan fokus audiens. Kalau di awal udah fokus, udah smooth, tapi di tengah tiba-tiba ada audiens yang ngobrol, sibuk sendiri, volumenya dinaikkan. Suaranya lebih powerful, agar nge-track mereka yang tadinya mungkin fokus dengan kesibukan sendiri. Tapi Ki, saran dari saya, kecuali kalau Rizky memang betul-betul udah matang nih ya, tanpa kertas, without paper nggak masalah. Tapi kalau untuk pertama kalinya dikasih panggung besar, alangkah baiknya pakai pointers. Eye contact dijaga. Eye contact dijaga. Jangan plek-ketiplek baca dari awal sampai akhir, jangan. Ini sebagai panduan, pedoman kalau tiba-tiba ngeblank di tengah jalan. Santai. Bawaannya santai aja, tenang. Walaupun di dalam hati berkecamuk, jangan tunjukkan kepanikan. Oleh karena itu butuhkan latihan di balik layar, tarik nafas, lompat-lompat, ngobrol dengan sekitar, agar kita jauh lebih rileks. Makin dingin ruangan, makin banyak penonton, kitanya makin tegang. Harus dihadapi. Kalau sudah dihadapi, itu merupakan langkah awal, keberanian itu muncul. Itu sih Ki. Tapi kunci memang, sekali lagi jam terbang. Proses panjang. Makanya Rizky sekarang semester berapa Ki, kalau boleh tahu Ki? Semester 3 Kak. Semester 3 Ki, manfaatin Ki. Ruang-ruang kecil di kelas. Siapa yang mau bertanya? Raise hand, angkat tangan. Siapa yang mau jelasin soal ini, soal pertanyaan ini? Angkat tangan. Ruang-ruang itu merupakan bahan bakar agar kemampuan bicara kalian jauh lebih matang ketika mendapatkan panggung yang misalnya ngomong di kampus, ngomong di luar kampus, ngomong di hadapan para innovers. Karena apa? Di kelas sudah terlatih. Udah biasa. Udah biasa diketawain, udah biasa buat kesalahan. Wajar bro, yang namanya seorang pembicara membuat kesalahan, selip lidah, salah menyebutkan nama,
dan lain-lain. Berbagai kesalahan itu jadi bahan evaluasi untuk kita tampil lebih baik. Itu sih kalau kunci dari gua. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya nih Kak Rizky dan jawaban yang selalu berdasarkan experience dari Mas Andromeda dan ini juga udah suhu guys, udah senior yang selalu jadi panutan saya juga kalau misalkan jadi presenter. Oke, tapi sayang sekali teman-teman Innovers kita sudah sampai di penghujung acara. Jadi untuk teman-teman dimohon untuk menyalakan kamera terlebih dahulu karena sesaat lagi kita akan melakukan sesi dokumentasi. Tapi sebelum itu saya mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Mas Andromeda Mercury karena dengan pematerian ini juga saya lebih tergugah mungkin khususnya untuk saya sendiri dan apalagi untuk teman-teman apalagi tadi kita udah ada praktek beberapa kali nih Mas. Mungkin satu kalimat terakhir untuk menutup di pelatihan ini sebelum kita sesi dokumentasi Mas. Teman-teman semuanya, rasanya percuma kalau hari ini hanya sebatas teori. Sayanya mungkin makin piawai, makin go bicara. Tapi kuncinya ada di kalian. Saya hanya memberikan ruang merah buat para innovers. Kalian sangat beruntung. Kalian jauh melangkah dibandingkan teman-teman yang mungkin saat ini mereka statusnya mahasiswa, mereka mau lulus, IPK-nya besar. Tapi itu pun tidak cukup untuk menjadi bekal kalian di masa depan. Jadi beruntunglah kalian yang sudah gabung sama Innovillage karena itu merupakan insya Allah menjadi jalan mulus kalian meraih yang namanya kesuksesan. Kuncinya adalah praktik. Ada di kalian. Saya hanya memberikan sebuah kunci jawaban, tinggal kalian yang mengaplikasikannya. Harapannya, monggo latihan sendiri dengan kemampuan, daya yang kalian miliki. Ini cuma secuil guys ya. Pertemuan cuma 1-2 jam. Rasanya kalau masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, sayang banget. Sekali lagi, coba. Do it now. Harus dicoba dan buktikan. Kalian sendiri akan merasakan dampak dan manfaatnya. Bukan saya guys, feedbacknya ke kalian. Karena kemampuan komunikasi, public speaking, itu merupakan investasi jangka panjang yang manfaatnya bukan saya. Saya hanya memberikan fasilitas sarana. Tapi kalian nanti yang akan merasakan itu sendiri. Sampai ketemu guys, siapa tahu 5-10 tahun ke depan, bahkan mungkin 3-4 tahun ini kalian jadi narasumber saya di TV kan? Saya yang jadi presenternya, kalian jadi narasumber orang-orang sukses yang ada di antara kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya kembalikan ke Mas Gilang. Terima kasih banyak, Dokter Runi, sudah diberikan kesempatan, Bu. Melihat generasi berprestasi di Innovillage. Terima kasih Bang. Baik, terima kasih banyak sekali lagi kita mungkin boleh untuk emote atau reaction tepuk tangan untuk Mas Andromeda Mercury, teman-teman karena setelah mengisi materi yang udah sangat powerful dan balik lagi kalau kata Mas Andromeda kita yang harus berani ambil take a change-nya nih kalau bahasa Genji-nya karena tadi teorinya sudah tinggal kita prakteknya. Oke, karena waktu sudah mepet kita langsung saja untuk melakukan sesi dokumentasi. Jadi mohon bersiap untuk di slide pertama karena kita ada 7 slide. Jadi kita akan ada beberapa kali gaya nih. Boleh. Untuk slide pertama boleh disiapkan semuanya. 1, 2, 3. Oke. Baik, untuk slide selanjutnya mungkin senyumnya bisa lebih lepas lagi mau berekspresi lebih juga boleh gaya-gaya dari tim masing-masingnya boleh dipertunjukkan juga. Baik, slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga nih. Siap. 1, 2, 3. Oke, mungkin satu slide lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman Innovers sekali lagi yang sudah bergabung pada pelatihan 2 Innovillage ini dan khususnya terima kasih banyak sekali lagi untuk Mas Andromeda Mercury telah menjadi narasumber untuk kali ini. Semoga ilmunya benar-benar bermanfaat dan bisa menjadi amal jariah khususnya untuk Mas Andromeda nantinya. Baik, sekali lagi saya ingatkan mewakili panitia dimohon teman-teman untuk bisa mengisi presensinya dan jangan lupa juga untuk mengisi kuisnya karena sudah bisa dilaksanakan kalau tidak salah per 11 Januari. Jadi teman-teman harus mengikuti proses-tesnya agar nanti mendapatkan sertifikat di pelatihan ini. Untuk itu, mohon maaf mewakili seluruh panitia yang bertugas. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, mohon maaf bila ada miss-miss eksekusi. Saya Gilang Ramadan. Sampai jumpa di kegiatan Innovillage selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. banyak semuanya guys. Sukses guys semuanya. Terima Waalaikumsalam kasih Thank you warahmatullahi. Mas. banget. Guru ini terima Makasih. kasih. Mas Gilang dan juga teman-teman Innovers. Thank you banget guys ya. Terima kasih Mas Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih.